Mas Bima, bagaimana suhu air mandinya? Sebaiknya kamu berendam dan menghangatkan diri baik-baik selagi bisa. Karena mulai besok, tidak akan ada lagi tempat untukmu di rumah ini, satu sudut pun tidak. Di senja bulan Mei yang basah oleh hujan yang turun tanpa henti, aku membisikkan kalimat itu dengan suara yang nyaris tak terdengar oleh siapapun, sambil perlahan membuka kunci pintu depan. Dari ujung koridor, dari arah ruang ganti dan kamar mandi, terdengar samar-samar suara tawa berat Bima, suamiku, yang begitu ku kenal. Lalu, tumpang tindih dengan suara itu, terdengar gelak tawa seorang wanita yang genit dan manja, seperti gemerincing lonceng yang dibuat-buat. Pada saat itu juga, kehidupan pernikahanku yang telah berjalan selama 15 tahun hancur berkeping-keping. Jika aku istri biasa, mungkin aku akan mendobrak pintu itu dan melabrak mereka dengan amarah. Atau mungkin, reaksi yang benar adalah menangis terseduh-seduh di tempat dan membiarkan keputusasaan melumpuhkanku. Namun, hatiku luar biasa tenang. Dingin dan jernih seperti lautan es. Aku hanya dengan diam mengeluarkan ponsel pintarku dan mengetuk layarnya beberapa kali. Nada sambung berbunyi 2 kali. Setelah memastikan orang di seberang telepon mengangkatnya, aku berkata dengan suara sedingin es, "Halo, ini saya, Maya." "Ya, Maya Wijaya." "Benar. Bisakah Anda segera datang ke rumah saya sekarang?" "Tidak, saya tidak akan jelaskan alasannya. Anda akan mengerti semuanya begitu melihatnya sendiri." "Baik. Saya tunggu." Panggilanku tutup, dan aku kembali ke dalam keheningan yang pekat seperti kegelapan. Beberapa menit lagi, apa yang akan terjadi di rumah ini? Suamiku dan selingkuhannya, yang sedang bersenda gurau tanpa dosa di dalam kamar mandi, sama sekali belum menyadari di gerbang neraka mana mereka sedang berdiri. Namaku Maya, 38 tahun. Aku telah menikah dengan Bima selama 15 tahun. Meskipun kami tidak dikaruniai anak, kehidupan kami cukup damai, dan orang lain bahkan sering menyebut kami sebagai pasangan ideal. Bima adalah seorang pegawai di sebuah agensi periklanan kelas menengah. Dia ramah dan pandai bergaul, dikenal sebagai suami yang baik di lingkungan kami. Kepadaku pun, dia selalu bersikap lembut. Setidaknya, di permukaan. Dan pemilik suara tawa manja tadi, dia adalah tetangga sebelah kami, seorang ibu rumah tangga bernama Karina Takagi. Usianya awal 30-an, selalu mengenakan gaun-gaun yang cerah dan mencolok, seorang wanita cantik yang selalu menarik perhatian di lingkungan sekitar. Suaminya, Mas Heru, adalah seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang bekerja di kantor pemerintahan setempat, seorang pria berpenampilan sangat serius dan kalem. Kami, keluarga Wijaya, dan keluarga Takagi, memiliki hubungan yang akrab layaknya keluarga. Kami sering mengadakan acara bakar-bakaran di akhir pekan, atau saling mengantar makanan. Karina sering berkata, "Mbak Maya sudah seperti kakak kandungku sendiri," sambil bermanja-manja padaku. Dan adik perempuan itulah yang kini sedang berada di kamar mandi rumahku, bersama suamiku. Apakah hari hujan membuat akal sehat manusia menjadi kacau? Ataukah mereka tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa aku akan pulang 2 jam lebih awal dari biasanya? Hari ini, pertemuanku dengan klien tiba-tiba dibatalkan, dan aku tiba di stasiun dalam keadaan basah kuyup karena hujan deras. Awalnya aku berencana mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan malam, tetapi entah kenapa firasatku tidak enak. Ada gelisah yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Perasaan itulah yang membuatku langsung melangkah pulang. Saat membuka pintu depan, aroma yang pertama kali tercium adalah wangi garam mandi favoritku, lavender dan cendana. Garam mandi yang agak mahal, dan hanya kugunakan saat aku benar-benar ingin bersantai. Bercampur dengan aroma itu, terdengar suara Bima yang terdengar begitu gembira. "Wah, wah, wah, jangan, Karina sayang. Kalau kamu bergerak seheboh itu, airnya bisa tumpah keluar, tahu. Biarkan saja. Toh istrimu tidak akan pulang, kan? Hari ini kan hujan." Katamu dia kalau hari hujan selalu menghabiskan waktu di supermarket sebelum pulang. Suara Karina telah menanggalkan topeng tetangga manis yang biasa ia kenakan, kini penuh dengan hasrat yang kental dan menjijikkan. "Istrimu itu benar-benar lemot, ya. Kita sedekat ini, tapi dia sama sekali tidak sadar. Yah, Maya kan tipe perempuan yang cuma modal serius dan membosankan." Kata-kata seperti gairah itu tidak akan pernah ada dalam kamusnya seumur hidup. Tidak ada sedikit pun sisa cinta dalam suara Bima. Menertawakanku sebagai wanita yang hanya bermodal keseriusan, sementara dia bersenang-senang dalam hubungan kotor dengan istri tetangga. Itulah sifat asli pria yang selama ini kupercaya. Aku duduk terkulai di kursi dapur. Kukira tubuhku akan gemetar karena amarah, tetapi anehnya, tidak satu pun ujung jariku yang bergetar.
Justru, aku merasa kepalaku sejernih ini untuk pertama kalinya seumur hidupku. Sebenarnya, aku sudah lama merasakan kejanggalan. Aroma pelembut pakaian yang bukan milikku yang kadang tercium dari kemeja Bima. Setiap akhir pekan, dengan alasan merawat taman, dia selalu mengobrol lama dengan Karina di sebelah. Dan frekuensi tatapan matanya yang bertemu denganku perlahan tapi pasti terus berkurang. Aku tidak bodoh. Aku hanya ingin percaya. Aku hanya terus meyakinkan diriku sendiri bahwa ikatan 15 tahun tidak mungkin dikhianati semudah itu. Tetapi kenyataan begitu kejam. Mereka menodai rumah yang seharusnya menjadi tempat suciku, menggunakan garam mandi kesayanganku, dan menertawakan keberadaanku sambil berpelukan di dalam bak mandi. Aku mengeluarkan satu lagi ponsel dari dalam tasku. Ini adalah perangkat cadangan yang kusiapkan untuk keadaan darurat. Aku memeriksa sebuah jebakan yang telah kupasang sebelumnya. Di sudut ruang keluarga dan di ujung koridor, ada bingkai foto digital dan kamera pengawas yang kusembunyikan dengan rapi. Di sana, terekam dengan jelas bagaimana siang tadi Karina masuk ke rumah kami menggunakan kunci duplikat, berpelukan dengan suamiku, dan berjalan menuju kamar tidur. Buktinya sudah lebih dari cukup, bisikku dengan suara rendah dan dingin. Jika ini adalah drama biasa, mungkin ceritanya akan selesai jika aku membuka pintu dan memaki mereka sekarang. Tapi itu tidak cukup. Melampiaskan amarah sesaat tidak akan bisa membalas penderitaanku selama 15 tahun ini. Mereka harus merasakan keputusasaan tanpa jalan keluar. Aku akan membuat mereka dipergoki dalam wujud paling memalukan oleh orang yang paling tidak mereka inginkan, dan mendorong mereka ke dalam situasi di mana mereka tidak bisa lagi berkelit. Itulah bentuk balas dendam yang kupilih. Aku sudah berpesan sebelumnya agar bel tidak dibunyikan. Sambil menatap layar ponsel, aku menunggu saat itu tiba. Beberapa menit kemudian, di antara deru hujan, terdengar suara pintu depan terbuka pelan, kuncinya sudah kubuka. Yang muncul adalah seorang pria berjas hujan, dengan wajah pucat pasi. Mas Heru, suami Karina. Dia langsung bergegas ke sini setelah menerima satu telepon dariku, meninggalkan pekerjaannya. Mbak Maya, sebenarnya ada apa? Suara Mbak di telepon tadi terdengar sangat serius. Mas Heru menatapku dengan ekspresi bingung bercampur cemas. Aku berdiri tanpa berkata apa-apa. Thor. Meletakkan jari telunjuk di bibirku sebagai isyarat untuk diam. Lalu, perlahan aku mengangkat tangan kananku dan menunjuk ke arah ruang ganti. Dari sana, suara tawa mereka masih terdengar. Ayolah, Mas Bima. Kalau nanti kita bercerai dari pasangan masing-masing, apa Mas benar-benar akan membahagiakanku? Tentu saja, sayang. Aku sudah muak melihat wajah perempuan itu. Aku ingin dia cepat-cepat menandatangani surat cerai. Aku ingin hidup bersamamu. Kata-kata suamiku sampai dengan jelas ke telinga Mas Heru. Aku bisa melihat darah seketika surut dari wajahnya. Kepalan tangannya mulai bergetar hebat. Aku mendekatinya dan berbisik di telinganya. Ayo, kita lihat. Betapa indahnya waktu yang sedang dihabiskan oleh pasangan kita masing-masing. Aku melangkah perlahan, satu demi satu, menuju ruang ganti. Di belakangku, terdengar suara Mas Heru menahan napas. Tanganku kini memegang gagang pintu kamar mandi. Di balik pintu ini, ada akhir dari kehidupanku yang lama, dan awal dari balas dendamku yang baru. Dengan senyum dingin dan indah yang belum pernah kuperlihatkan sebelumnya, aku bergumam. Maaf mengganggu waktu bersenang-senang kalian. Aku mendorong pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Di dalam bak mandi, dua wajah yang membeku karena terkejut menatapku. Mama ya. Suamiku, Bima, matanya terbelalak seolah melihat hantu. Dia mencoba bangkit dari bak mandi dengan canggung, lalu terpeleset dan jatuh kembali. Di sebelahnya, Karina, dengan rambut yang diikat seadanya, memekik pendek Kiaa, dan memeluk bahunya sendiri untuk menutupi tubuhnya. Tetapi mataku tidak tertuju pada mereka. Aku hanya menatap kalender yang tergantung di dinding kamar mandi, lalu mundur selangkah. Jangan kaget begitu. Bukankah yang kalian inginkan adalah perselingkuhan tanpa merusak kehidupan sehari-hari? Kalau begitu, mainkan peran kalian sampai akhir. Di belakangku, Mas Heru masih berdiri mematung, kehilangan kata-kata. Aku ingin memutar jarum jam sedikit ke belakang, ke beberapa tahun sebelum hari ini. Kehidupan pernikahan kami, jika dilihat dari luar, tampak sempurna. 15 tahun lalu, saat aku menikah dengannya, teman satu organisasi mahasiswa kami, aku benar-benar percaya bahwa bersamanya aku bisa melewati badai apapun sambil tertawa. Bima adalah pria yang serius dan pekerja keras.
Dia tidak pernah lupa memberiku bunga di hari jadi kami dan selalu memuji masakanku dengan lahap. Kehidupan kami yang damai mulai sedikit berubah 3 tahun lalu. Saat keluarga Takagi pindah ke sebelah. Selamat siang, kami keluarga Takagi yang baru pindah. Mohon bantuannya ya, kami masih belum tahu apa-apa di sini. Karina, yang datang menyapa dengan senyum ceria, adalah wanita yang menyilaukan seperti matahari. Sebaliknya, suaminya, Mas Heru, adalah pria yang tampak jujur dengan senyum yang selalu malu-malu. Kami langsung akrab. Mbak Maya, resep semur ini apa, sih? Aku kok tidak pernah berhasil membuatnya seenak ini. Karina mulai sering datang ke rumah kami dengan berbagai alasan. Awalnya, aku menganggapnya seperti adik perempuan yang lucu. Dia memanggil Kumbak dan memanggil Bima dengan akrab, Mas Bima. Setiap akhir pekan, kami berempat akan mengadakan acara bakar-bakaran di halaman, atau pergi ke restoran baru yang sedang populer. Mas Heru pun tampak menikmati interaksi itu. Tetapi jika kupikir-pikir lagi, benih-benih kejanggalan sudah ditabur sejak saat itu. Suatu kali, saat acara bakar-bakaran, ketika aku pergi mengambil minuman, saat kembali aku melihat Karina dengan santai menyentuh lengan Bima. Mas Bima itu benar-benar menyenangkan, ya. Suamiku serius sekali, sama sekali tidak lucu. Dia mengatakan lelucon itu sambil tertawa riang. Saat itu, wajah Bima tampak bangga dengan senyum mesum yang tertahan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah basa-basi. Perubahan itu perlahan menggerogoti kehidupan pribadiku. Jam pulang Bima mulai semakin malam, dan dia semakin sering makan di luar dengan alasan menjamu klien. Karina juga, dengan alasan suami sedang dinas luar kota dan aku kesepian, semakin sering datang ke rumah kami sendirian di malam hari. Mbak Maya, Mas Bima, boleh aku mampir? Setiap kali dia datang, suasana di rumah berubah total. Suara Bima menjadi 1 oktav lebih ceria, dan sikapnya padaku menjadi lebih dingin dan canggung. Suatu hari, saat melipat pakaian, aku mencium aroma yang bukan milikku dari kemeja Bima. Aroma parfum yang manis dan kuat. Itu adalah aroma yang selalu dipakai Karina. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku hanya diam-diam menyetrika kemeja itu. Tidak mungkin. Mereka kan tetangga. Mas Heru juga ada. Aku terus membohongi diriku sendiri dan mempertahankan topeng istri yang baik. Namun, kecurigaan itu berubah menjadi kepastian. Beberapa bulan lalu, saat membersihkan ruang keluarga, aku menemukan sebuah jepit rambut di sela-sela sofa. Jepit rambut dengan hiasan berkilauan yang mencolok, yang tidak akan pernah kupilih. Lebih jauh lagi, di riwayat penelusuran komputer yang kami gunakan bersama, ada jejak pencarian hotel transit di sekitar sini dan forum konsultasi perselingkuhan. Bima mengira dia bisa menyembunyikannya, dia benar-benar meremehkanku. Maya itu lemot, jadi pasti aman. Dia percaya padaku sepenuhnya. Seolah-olah aku bisa mendengar suara sombong itu dari punggungnya. Aku tidak menanyainya. Jika aku menangis atau marah-marah sekarang, mereka pasti akan berkelit dengan lihai dan menghapus semua bukti. Maaf, itu salah paham. Aku hanya membantu Karina yang sedang ada masalah. Aku sudah muak mendengar alasan murahan seperti itu. Aku memutuskan untuk membuat mereka menerima ganjarannya dengan cara yang paling pasti dan paling kejam. Hal pertama yang kulakukan adalah mengumpulkan bukti. Aku memasang kamera keamanan berukuran kecil di ruang keluarga, koridor, dan kamar tidur, di tempat-tempat yang tidak mencolok. Aku juga berhasil membuka kata sandi ponsel Bima saat dia tidur, dan mentransfer semua percakapan mesranya dengan Karina ke perangkatku. Melihat percakapan mereka di layar membuatku mual. Begitu manis, dan begitu menjijikkan. Hari ini Maya pulangnya malam. Kalau begitu, kita mandi bareng, yuk? Boleh. Aku ingin melihat kulitmu lebih dekat lagi, Karina. Sambil menyimpan percakapan itu, hatiku perlahan membeku. Pria yang pernah kucintai, bersama wanita yang kuanggap seperti adik, menodai tempat suciku. Setiap kali kenyataan itu menamparku, sirkuit bernama cinta di dalam diriku seolah terbakar satu persatu. Dan hari ini, aku sudah tahu jadwal kerja Mas Heru sebelumnya. Seharusnya hari ini dia bisa pulang lebih awal. Tepat setelah aku memastikan Bima dan Karina sedang mandi bersama melalui pesan, aku menghubungi Mas Heru. Mas Heru, bisa pulang lebih awal hari ini? Sebenarnya ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Pintu depan rumah saya tidak saya kunci, jadi silakan langsung masuk saja. Hujan semakin deras. Suara hujan yang menghantam jendela seolah menjadi irama balas dendam yang bergejolak di dalam hatiku.
Di depan pintu, aku merasakan tubuh Mas Heru gemetar karena amarah dan keterkejutan. Dia baru saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa bodohnya dia telah dibohongi. Pintu kamar mandi terbuka lebar, dan udara lembab mengalir ke koridor. Aroma busuk dari parfum dan suhu tubuh mereka yang menyatu. Bima panik mencoba melilitkan handuk di pinggangnya. Sementara Karina berjongkok di lantai kamar mandi, menyembunyikan wajahnya. Mas Bima dan Karina, kataku dengan suara yang luar biasa tenang. Maaf ya mengganggu waktu mandi kalian. Tapi kupikir, dengan adanya penonton, cinta kalian akan terasa lebih bergairah. Mama ya. Ini ada alasannya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kata-kata Bima tidak selesai. Karena dia melihat sosok Mas Heru yang berdiri di belakangku. Mas Heru? Suara Karina bergetar. Darah seketika surut dari wajahnya, membuat kulit putihnya tampak semakin pucat mengerikan. 15 tahun. Kedamaian dan kehangatan yang kubangun di rumah ini, kalian yang menghancurkannya. Aku hanya menunjukkan puing-puing yang hancur itu pada kalian. Dalam keheningan yang mencekam di ruang ganti, aku seolah mendengar suara kepalan tangan Mas Heru yang menghantam dinding. Duk, duk, duk. Atau mungkin, itu adalah suara detak jantungnya sendiri. Nah, mari kita mulai, kataku dengan senyum dingin. Kelanjutan dari kehidupan luar biasa yang kalian dambakan. Maya, apa yang kamu lakukan? Cepat tutup pintunya. Apa kamu tidak malu? Bima berteriak dari dalam bak mandi dengan wajah memerah. Itu bukan merah karena malu, melainkan warna amarah egois yang menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. 15 tahun bersama, dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya saat perselingkuhannya terbongkar adalah tutup pintunya dan apa kamu tidak malu. Dia tidak peduli sedikit pun padaku, hanya ingin menutupi aibnya. Malu? Tentu saja. Sangat memalukan. Melihat suamiku sendiri mandi bersama istri tetangga. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Tapi, yang membuat ini terjadi kan kalian berdua. Aku tidak mundur selangkah pun, berdiri tegak di samping pintu yang terbuka lebar. Uap panas yang menjijikkan dari kamar mandi memenuhi koridor. Karina meringkuk di lantai, dengan suara gemetar berkata, bukan begitu, Mas Heru. Ini tidak seperti itu. Dia berusaha mati-matian meyakinkan suaminya yang berdiri di belakangku. Apanya yang tidak seperti itu, Karina? Coba jelaskan. Suara Mas Heru rendah, seperti menggeram. Suara yang penuh amarah dan kebencian, tak terbayangkan dari sosoknya yang biasanya kalem. Dia melangkah maju, satu demi satu, ke dalam ruang ganti. Ruangan sempit itu kini dipenuhi tatapan tajam antara pihak yang mengkhianati dan yang dikhianati. Shower di rumah. Shower di rumahku tiba-tiba rusak, jadi air panasnya tidak keluar. Lalu aku cerita ke Mas Bima, dan dia bilang tidak apa-apa pakai di sini. Benar. Begitu ceritanya, Heru. Aku hanya berusaha menolong tetangga yang kesusahan. Alasan yang begitu payah itu membuatku tertawa kering. Shower rusak? Lalu kenapa kalian berendam bersama di bak mandi? Kenapa dari kamar mandi terdengar suara tawa kalian yang begitu riang? Sampai-sampai menyebut namaku, Maya itu lemot, jadi pasti aman. Itu cuma bercanda. Untuk mencairkan suasana. Bima mati-matian menutupi tubuhnya dengan handuk sambil berpegangan pada tepi bak. Sudahlah, ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan dengan keadaan seperti ini. Biarkan kami keluar dan ganti baju dulu, baru kita bicara baik-baik. Ya kan, Heru? Jangan pasang muka seram begitu. Ini cuma salah paham. Salah paham. Masih bisa berkata begitu dalam situasi seperti ini? Apa kamu sudah gila, Bima? Mata Mas Heru berkilat tajam seperti binatang buas. Kamu pikir aku datang ke sini dengan persiapan hati seperti apa? Aku gemetaran menyetir mobil setelah menerima telepon dari Mbak Maya. Dan ini yang kulihat, Mas Heru mengambil botol garam mandi di rak dan membantingnya ke lantai. Prang! Suara pecahan kaca beradu dengan aroma lavender yang menyengat. Itu garam mandi kesayanganku, bisikku. Bukan kubeli untuk dinodai oleh kalian. Itu adalah barang berharga yang kugunakan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Karina tersentak kaget mendengar suara botol pecah. Maaf, Mbak Maya. Sungguh aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin mengobrol sebentar dengan Mas Bima. Apa perlu telanjang untuk mengobrol? Aku menatap lurus ke mata Karina. Kamu selalu bilang aku seperti kakakmu, selalu bermanja-manja padaku. Keluh kesahmu tentang kehidupanmu dengan Mas Heru juga aku yang mendengarkan, kan? Tapi di belakangku, kamu merayu suamiku, di rumahku, di kamar tidurku.
Ini bukan yang pertama kali kan? Selama ini, setiap kali aku tidak ada, kamu selalu datang ke sini kan? Itu. Karina kehilangan kata-kata, matanya bergerak liar. Keheningannya adalah pengakuan yang paling jelas. Maya, sudah cukup. Kamu keterlaluan. Bima, seperti tikus yang terpojok, meninggikan suaranya. Lagi pula, belakangan ini kamu sama sekali tidak memperhatikanku. Pulang ke rumah cuma bicara soal pekerjaan, makan malam pun seadanya. Apa kamu pernah memikirkan betapa kesepiannya aku? Menyalahkan balik. Insting pertahanan diri paling rendah yang sering digunakan pria saat perselingkuhannya terbongkar. Bukannya mengakui kesalahan, malah mencari-cari kekurangan pasangan untuk melimpahkan tanggung jawab. Pria yang telah menghabiskan 15 tahun bersamaku ternyata serendah dan semenjijikkan ini. Karena kesepian, jadi kamu mandi dengan istri tetangga? Itu yang kamu sebut ikatan suami istri? Begitu, ya. Aku mengerti. Aku mengeluarkan ponsel yang sudah dalam mode merekam dari sakuku dan mengarahkannya pada mereka. Kata-katamu barusan, sudah kurekam dengan baik. Filosofi hidupmu yang luar biasa, bahwa jika merasa kesepian, boleh melakukan apa saja. Kau merekamnya. Bima hendak melompat keluar dari bak, tetapi Mas Heru sudah lebih dulu menghalanginya. Jangan bergerak, Bima. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Mbak Maya lebih jauh lagi. Urat-urat di lengan Mas Heru menonjol. Dia sepertinya sedang mati-matian menahan keinginan untuk menghajar Bima saat itu juga. Punggungnya terlihat begitu tegar. Mas Heru, sudah cukup. Aku menepuk pundaknya pelan. Bicara apapun pada mereka tidak ada gunanya. Mereka hanya memikirkan cara untuk membenarkan hasrat mereka. Tapi, ada satu hal yang akan kuberitahu pada kalian. Aku melihat pantulan wajahku di cermin ruang ganti. Tidak ada lagi jejak gadis lugu 15 tahun lalu. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang telah ditempa oleh racun pengkhianatan, menjadi tajam dan dingin. Kamar mandi adalah tempat untuk keluarga. Tempat di mana kita bisa menanggalkan segalanya, baik tubuh maupun pikiran, membersihkan lelah seharian, dan mengumpulkan energi untuk esok hari. Tapi kalian mengubahnya menjadi tempat sampah, menjadi tempat pembuangan hasrat kotor kalian. Aku mengambil handuk yang tergeletak di lantai dan melemparkannya ke wajah Bima. Pakai itu. Mungkin bisa sedikit menutupi sifat busukmu. Maya. Kamu. Sosok Maya yang kalian kenal sudah mati barusan. Yang ada di sini sekarang adalah seorang eksekutor yang akan menjatuhkan hukuman pada kalian. Deru hujan di luar semakin menjadi-jadi. Suara air yang tersedot ke lubang pembuangan bergaung sia-sia. Glogok, glogok. Itulah suara kedamaian palsu yang selama ini mengisi rumah ini, kini hanyut terbawa arus deras. Ayo, kita ke ruang keluarga. Mas Heru juga sudah siap, kan? Mas Heru mengangguk dalam dan berat. Dua orang yang tertinggal di kamar mandi, dengan tangan gemetar melilitkan handuk ke tubuh mereka, bangkit dengan wujud yang menyedihkan. Drama neraka 4 orang yang pernah memerankan pasangan ideal dan tetangga baik akan segera dimulai. Tanpa mengeringkan lantai yang basah kuyup, Bima dan Karina bergegas keluar dari ruang ganti dan berganti pakaian di kamar masing-masing. Beberapa menit kemudian, keheningan yang mencekam menyelimuti 4 orang yang berkumpul di ruang keluarga. Aku duduk bersandar di sofa, menatap dingin pada Bima dan Karina yang duduk di seberangku. Mas Heru. Di sebelahku, mengepalkan tinjunya dan menatap satu titik di lantai tanpa bergerak. Yang memecah keheningan, secara tak terduga, adalah Bima. Setelah berganti pakaian dengan kaos oblong, dia tampaknya sedikit tenang dan mulai bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Jadi, apa rencanamu sekarang? Melakukan hal licik seperti ini, kepribadianmu benar-benar rusak, ya. Kata-kata yang sulit dipercaya. Pria yang perselingkuhannya baru saja terbongkar di depan suami selingkuhannya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah hinaan untukku. Kepribadianku rusak? Kalau aku, ya? Istri normal pasti punya cara lain. Misalnya, bicara baik-baik denganku dulu, atau berdiskusi. Tapi kamu, tiba-tiba memanggil Mas Heru dan mempermalukan kami seperti ini. Apa kamu tidak punya hati nurani? Seolah mendukung kata-kata Bima, Karina di sebelahnya mulai menyeka sudut matanya dengan sapu tangan dan angkat bicara. Ketakutan di matanya telah sirna, digantikan oleh sorot merendahkan yang ditujukan padaku. Benar, Mbak Maya. Cara Mbak terlalu kejam. Kami akui kami memang sedikit salah jalan, tapi bukankah itu juga karena ada penyebabnya dari Mbak Maya? Penyebab dariku? Aku refleks bertanya balik.
Kelakuan egois mereka membuatku merasa geli, melampaui rasa marah. Iya. Maaf ya, Mbak Maya, tapi belakangan ini Mbak sama sekali tidak merawat diri. Di rumah selalu pakai baju kusam, dandan pun seadanya. Mas Bima datang kepadaku, karena Mbak tidak memperlakukannya sebagai seorang laki-laki. Karina menegakkan dadanya seolah sedang mengucapkan kebenaran mutlak. Aku ini hanya mendengarkan keluh kesah Mas Bima, dengan tulus. Kalau pulang kerja lelah tapi disambut istri dengan sikap dingin, siapapun pasti akan mencari pelarian di luar. Aku hanya menjadi tempatnya bersandar. Tapi diperlakukan seperti penjahat begini, keterlaluan. Tempat bersandar, ya? Apakah itu berarti harus telanjang bersama di kamar mandi? Pertanyaanku dijawab Karina dengan dengusan meremehkan. Apapun bentuknya, yang dia butuhkan adalah aku. Mbak Maya itu terlalu kaku dan tidak punya kehangatan. Mas Heru juga begitu, kan? Kamu itu terlalu serius dan membosankan. Makanya aku ingin cinta sejati yang lebih menggairahkan. Sasaran kini beralih pada Mas Heru yang terdiam di sebelahnya. Mas Heru, kamu juga sadar dirilah. Membela perempuan ini di sini, apa kamu tidak merasa menyedihkan? Istrimu sendiri memilih pria lain, mundur dengan jantan itu baru namanya laki-laki sejati. Bahu Mas Heru bergetar. Perlahan dia mengangkat wajahnya dan menatap tajam ke arah Karina. Jantan. Kamu menyuruhku begitu. Karina, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Tentu saja aku sadar. Aku sudah bosan dengan kehidupan membosankan kita. Mas Bima membuatku merasa hidup. Dia memperlakukanku seperti seorang putri. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan seumur hidupmu. Kata-kata Karina tidak terbendung. Demi membenarkan dirinya, dia menginjak-injak kehidupan yang telah dibangunnya bersama Mas Heru. Bima, yang merasa mendapat dukungan dari kata-kata Karina, ikut menimpali. Maya, kamu dari dulu ofensi dulu memang begitu. Perfeksionis dan suka memaksakan aturanmu pada orang lain. Apa kamu tahu betapa tertekannya aku? Karina bisa menerima diriku apa adanya. Aku sudah tidak tahan lagi bersama perempuan sepertimu, yang hanya bisa mengibarkan bendera keadilan kosong tanpa isi. Keadilan kosong tanpa isi. Aku mengulang kata-kata itu. Selama 15 tahun, aku telah mengabdi pada pria ini. Memikirkan kesehatannya, setiap hari membuatkan makanan dengan gizi seimbang. Mengambil alih semua pekerjaan rumah, agar dia bisa fokus bekerja. Saat dia sedih, aku menemaninya dalam diam. Saat dia senang, aku ikut bahagia seolah itu kebahagiaanku sendiri. Dan semua itu baginya adalah aturan yang menyesakan, dan aku adalah wanita tanpa kehangatan. Menikah dengan perempuan sepertimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Lupa dengan jasa-jasaku yang sudah menafkahimu yang cuma lulusan SMA, berani-beraninya kamu melakukan hal seperti ini. Bima tersenyum sinis. Ah, benar juga. Kamu bahkan tidak bisa bahasa Inggris kan? Waktu kita liburan ke luar negeri tempo hari, memesan makanan saja tidak bisa, membuatku malu. Karina beda. Dia lulusan luar negeri dan berpendidikan. Dunia kita berbeda. Kata-kata Bima sudah tidak karuan. Lulusan SMA? Sejak kapan? Aku adalah lulusan sebuah universitas negeri ternama. Dia memutarbalikkan fakta demi menempatkan dirinya di posisi superior dan merendahkanku. Mungkin dia sedang memproyeksikan citra istri bodoh yang ada di kepalanya padaku saat ini. Mas Bima, aku ini sarjana, loh. Dan soal pesanan bahasa Inggris itu, waktu itu kan kamu yang bilang biar aku saja, makanya aku diam. Akhirnya kamu yang kelabakan dengan bahasa Inggrismu yang pas-pasan. Dan aku yang membantumu. Apa kamu lupa? Diam. Jangan membantah. Sikapmu yang seperti itulah yang membuatku muak. Bima berteriak dengan wajah memerah padam. Suara bentakannya menggema di ruang keluarga. Karina menatapku dengan ekspresi kemenangan. Mas Heru hanya bisa memejamkan mata, tampak putus asa melihat drama menjijikkan ini. Begitu, ya. Aku sudah paham argumen kalian. Aku berdiri dengan tenang. Aku ini tidak manis, tidak hangat, dan tidak berpendidikan. Jadi, wajar saja jika kalian mengkhianati. Begitu, kan? Bagus kalau kamu mengerti. Nah, Mas Heru, bawa Karina pulang. Masalah ini nanti kita selesaikan lewat pengacara. Tidak. Belum selesai. Aku memotong kata-kata Bima dan mengambil remote control di samping televisi. Akan kutunjukkan padamu betapa aturan perfeksionisku ini akan menjebak kalian dengan sangat akurat. Aku menekan sebuah tombol di remote. Layar monitor besar di ruang keluarga menampilkan rekaman dari TKP lain yang terjadi di rumah ini hari ini. Insiden di kamar mandi tadi hanyalah permulaan.
Di sana, terekam dengan jelas wujud menjijikkan mereka saat membuang harga diri, sesuatu yang tidak akan pernah mereka tunjukkan pada orang lain. Apa-apaan ini? Jerit Karina. Wajah Bima kembali pucat pasi. Nah, sekarang saatnya dimulai waktu menggairahkan yang kalian sukai. Aku menatap monitor dengan mata dingin. Balas dendamku baru saja dimulai. Layar monitor besar itu menampilkan pemandangan ruang keluarga beberapa jam sebelumnya. Bima menarik pinggang Karina, dan mereka berdua tertawa mesra sambil minum anggur. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan dua orang tak tahu malu yang bersantai di rumahku selagi aku bekerja keras. Sejak kapan? Wajah Bima menegang karena marah dan takut. Sejak musim gugur tahun lalu, mungkin? Aku tahu setiap kali kamu bilang lembur dan pulang malam, Karina selalu datang ke sini. Makanya aku memasang kamera keamanan. Aku hanya tidak menyangka, penyusup terbesar yang terekam kamera keamananku adalah suamiku sendiri dan istri tetangga. Suara dinginku membuat Karina tiba-tiba berdiri. Matanya tidak lagi menunjukkan ekspresi korban yang malang, melainkan permusuhan yang terang-terangan. Tunggu dulu. Ini ilegal, kan? Merekam privasi orang seenaknya itu namanya pengintaian. Mbak Maya, apa Mbak tidak bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Karina meninggikan suaranya seolah dialah korbannya. Ekspresinya menakutkan seperti iblis, topeng tetangga manisnya telah benar-benar terlepas. Pengintaian? Ini rumahku sendiri, dan kamera keamananku hanya merekam penyusup yang masuk tanpa izin. Kalau ada keluhan, kita panggil polisi saja? Polisi? Apa maksudmu? Kami kan hanya mengobrol akrab. Soal mandi tadi juga sudah kujelaskan, shower di rumahku rusak makanya aku numpang. Lalu kamu mengedit rekaman ini dengan niat jahat, kamu ini sakit jiwa. Tidak normal. Bima, seolah setuju dengan Karina, ikut berdiri. Dia mendekatiku dan menatapku dengan tatapan mengintimidasi. Benar, Maya. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Tidak percaya pada suamimu sendiri dan memasang jebakan licik seperti ini. Perbuatanmu ini menghancurkan fondasi kepercayaan suami istri. Justru kamu yang bisa dituntut. Kepercayaan? Aku terperangah sampai kehabisan kata-kata. Mulut siapa yang bicara begitu? Yang menghancurkan kepercayaan itu kan kalian, yang menggunakan garam mandiku, menggunakan kamar tidurku, dan menertawakanku. Diam. Jangan berkilit. Bima menggebrak meja. Suara itu membuat Mas Heru yang terdiam di sebelahnya tersentak. Dengar, Maya. Bukti seperti ini tidak akan diakui di pengadilan. Rekaman yang diambil diam-diam seperti ini melanggar privasi dan tidak sah. Justru aku yang akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Akan kubuat kau tidak bisa keluar dari rumah ini selangkah pun. Ancaman Bima sudah seperti ancaman anak kecil yang kehilangan akal, tetapi auranya begitu keras dan penuh kekerasan, cukup untuk membuat wanita biasa ketakutan. Benar, Mas Heru. Karina kini mendekati Mas Heru dan bergelayut di lengannya. Mas Heru, bilang padanya. Perempuan ini aneh. Dia mencurigai hubungan kita dan memata-matai kita seperti penguntit. Aku takut, aku tidak bisa tinggal di sebelah orang seperti ini lagi. Ayo, Mas Heru, kita panggil polisi. Suruh mereka bawa perempuan gila ini. Kelancangan Karina membuatku gemetar. Bukan karena marah. Perasaan itu lebih dekat pada rasa ngeri, melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh. Mereka berdua bersekongkol untuk menjadikanku wanita gila. Mas Heru. Aku menatap Mas Heru yang berdiri tegak untuk menopang dirinya. Dia perlahan, tapi pasti, melepaskan tangan Karina yang memeluknya. Jangan sentuh aku, Karina. Suara Mas Heru lebih dingin dari sebelumnya, tenggelam dalam keputusasaan yang dalam. Loh, Mas Heru juga? Kamu percaya omong kosong perempuan ini? Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu dengannya? Itu bohong. Semua rekayasa dia. Rekayasa? Kalau begitu, percakapan kalian setelah mandi tadi juga rekayasa? Telingaku sendiri yang mendengar dengan jelas. Maya itu lemot, jadi aman. Kamu juga bilang aku ini terlalu serius dan membosankan, kan? Mas Heru melangkah maju mendekati Karina. Aku mencintaimu. Sekeras kepala apapun kamu, selama kamu bisa tertawa, aku pikir itu sudah cukup dan aku bekerja keras mati-matian. Tapi kamu, justru dengan suami tetangga. Di rumah kami, di kamar sebelah tempat aku tidur. Kamu menertawakanku? Mas Heru, bukan begitu. Itu. Karina masih berusaha berbohong sambil menangis tersedu-sedu. Tapi air matanya palsu, tidak bisa menggugah emosi siapapun. Maya, sudah cukup. Bima menyela. Gara-gara kamu menghasut Heru, masalah jadi rumit.
Heru, jangan tertipu. Perempuan ini cuma lulusan SMA dan otaknya dangkal, tapi licik sekali kalau soal hal-hal keji seperti ini. Ini semua jebakan Maya. Bima menunjukku dengan tatapan seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. 15 tahun bersamamu adalah noda dalam hidupku. Kalau kamu mau minta maaf sekarang, aku bisa ceraikan kamu baik-baik. Tapi kalau kamu melawan lagi, akan kusebarkan keanehanmu ini ke seluruh keluarga besar, dan kubuat kamu tidak bisa kembali ke masyarakat lagi. Kebencian mereka berdua menerpaku seperti air bah. Satu adalah suamiku, satu lagi adalah tetangga yang kuperlakukan seperti sahabat. Keduanya serempak menyebutku gila dan berencana menghancurkanku secara sosial. Manusia normal mungkin akan patah hati di sini. Dihimpit oleh kesepian dan ketakutan, mungkin akan menuruti kemauan mereka. Memang, hatiku terasa dingin seperti batu yang terus-menerus dihantam hujan. Tapi, aku tidak akan patah. Karena, untuk hari ini, aku telah mempersiapkan segalanya selama lebih dari setahun. Mas Bima, Karina. Terserah kalian mau berpikir apa tentangku. Aku mengambil sapu tangan Mas Heru yang jatuh di lantai dan memberikannya padanya. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu. Aku tidak sebodoh atau selemah yang kalian kira. Aku bukan lulusan SMA. Aku mengoperasikan layar ponselku. Pencemaran nama baik? Silakan saja tuntut aku. Tapi sebagai gantinya, jangan lupa bahwa data ini sudah diatur untuk dikirim secara serentak ke tempat kerja kalian dan ke rumah orang tua Karina. Apa? Gerakan Bima terhenti. Tombol kirim ini, jika tidak kusetel ulang secara berkala, akan terkirim otomatis setelah waktu tertentu. Artinya, jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan padaku, misalnya dituntut secara tidak adil atau dihancurkan secara sosial, maka rekaman ini akan tersebar ke seluruh dunia. Ini bukan gertakan. Aku sudah sangat mengenal sifat mereka. Jika terpojok, mereka pasti akan menyalahkan balik dan menjadikanku penjahat. Untuk saat seperti itu, aku telah menyiapkan bom waktu pamungkas untuk melindungi diriku sendiri. Kamu serius? Keringat dingin mulai membasahi dahi Bima. Tentu saja aku serius. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Cinta 15 tahun. Keluarga yang kubangun. Tetangga yang kupercaya. Semuanya sudah kalian buang ke tempat sampah. Kalau begitu, aku juga tidak punya pilihan lain selain membuang kalian sebagai sampah, kan? Mataku mungkin lebih dingin dari es. Karina mulai gemetar hebat dan jatuh terduduk di lantai. Nah, sekarang saatnya negosiasi. Penghinaan yang kalian lontarkan padaku, akan kalian rasakan sendiri betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Aku meletakkan selembar kertas di atas meja. Itu adalah surat cerai yang telah kusiapkan sejak lama. Dan di sampingnya, selembar lagi kertas berisi perjanjian dengan syarat-syarat yang mendetail. Mulai sekarang, kalian akan melihat neraka. Tapi ini bukan neraka yang kubuat. Ini adalah lubang yang kalian gali sendiri. Malam yang penuh badai itu baru saja dimulai. Di tengah udara dingin ruang keluarga, hanya rekaman di monitor yang terus memutar ulang kedamaian palsu masa lalu. Bima, dengan wajah pucat pasi, terus menatapku dengan tatapan memohon sekaligus mengancam. Kamu serius melakukan ini dan berpikir akan selamat? Ini bukan cuma pencemaran nama baik. Ini pelanggaran privasi yang serius. Yang akan hancur secara sosial itu kamu. Suara gemetar Bima menggema di ruangan yang sunyi. Karina, yang menangis terseduh di sebelahnya, seolah mendapat kekuatan dari kata-kata itu, mengangkat wajahnya dan menatapku tajam. Benar, ini perbuatan orang gila. Mas Heru, dengar. Perempuan ini berbohong, bilang aku mengatakan, Mas terlalu serius dan semacamnya. Ini semua jebakan untuk menjatuhkan kami. Iya kan, Mas Heru? Karina mencoba merangkak ke kaki Mas Heru, tetapi Mas Heru menghindarinya dengan mundur selangkah. Matanya tidak lagi menunjukkan belas kasihan, hanya kekosongan seorang pria yang berdiri di tepi jurang keputusasaan. Jebakan? Mas Heru berbisik lirih. Mbak Maya menjebak? Dengan meneleponku dan menyuruhku datang ke sini? Tapi, Karina, apa yang kulihat dengan mataku sendiri bukanlah ilusi ciptaan Mbak Maya. Itu adalah fakta bahwa kamu sedang berada di kamar mandi rumah ini bersama pria lain. Itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh Mbak Maya, kan? Itu, kan karena shower. Cukup. Bentakan Mas Heru menggetarkan ruang keluarga. Sampai kapan kamu mau terus berkelit dengan alasan kekanak-kanakan itu? Seberapa bodoh lagi kamu mau menganggapku? Karina terdiam, mulutnya terkatup rapat. Melihat pemandangan itu dengan dingin, aku perlahan berjalan ke tengah ruang keluarga. Bima yang menyebutku lulusan SMA dan wanita bodoh,
aku berhenti tepat di depan wajah sombongnya. Mas Bima, kamu selalu menganggapku sebagai wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa, kan? Aku mengeluarkan sebuah buku agenda tebal dari tasku. Buku bersampul kulit hitam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa? Apa itu? Rahasiaku. Aku membolak-balik halaman buku itu dan menunjukkannya padanya. Di sana, bukan buku kas rumah tangga sejak awal pernikahan 15 tahun lalu, melainkan catatan detail tentang kapan, di mana, dengan siapa Bima bertemu, dan berapa banyak uang yang ia habiskan. Tujuan sebenarnya saat ia bilang ada urusan mendadak. Jumlah bonus sebenarnya, saat ia bilang bonusnya dipotong karena kesalahan kerja. Bahkan salinan kwitansi hadiah yang ia berikan pada Karina, semua tertempel rapi berdasarkan tanggal. Apa? Darah seketika surut dari wajah Bima. Kamu menganggapku lulusan SMA, tapi kapan aku pernah bilang begitu? Kamu sendiri yang berasumsi karena keluargaku petani di desa, jadi aku tidak berpendidikan, kan? Aku ini lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Negeri ternama di Jakarta. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai analis data di sebuah lembaga riset besar. Apa kamu lupa? Waktu kamu mendekatiku dulu, kamu bilang aku ini pintar dan bisa diandalkan. Bima ternganga seperti ikan kehabisan air. Tidak mungkin. Kamu kan selama ini ibu rumah tangga. Benar. Karena kamu yang bilang perempuan itu di rumah saja, dukung aku. Jadi aku hanya memainkan peran itu. Tapi kebiasaan sebagai peneliti tidak bisa hilang. Kebohonganmu yang ceroboh, tingkah lakumu yang aneh, kedekatanmu dengan Karina, semua itu bagiku hanyalah objek analisis. Aku menutup buku agenda itu dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. Kamu mulai berhubungan serius dengan Karina tepat 2 tahun lalu, di musim panas. Pemicunya adalah acara minum-minum setelah kerja bakti lingkungan. Setelah itu, dengan alasan mengantar dokumen pekerjaan, kamu berkali-kali datang ke rumahnya di siang hari saat Mas Heru tidak ada. Benar, kan? Bima tidak bisa lagi membantah. Beban fakta menghancurkan harga dirinya yang dangkal berkeping-keping. Mbak Maya. Jadi Mbak sudah tahu sejak? Suara Karina bergetar. Jadi selama ini Mbak bersikap baik padaku itu semua? Benar. Sambil tahu betapa murahannya kata-katamu yang bilang sayang sekali sama Mbak, aku tetap mendengarkan keluh kesahmu dan tersenyum padamu. Setiap kali kamu merayu suamiku, aku menancapkan paku dingin di hatiku sambil mengumpulkan bukti. Karena begini, kalau hanya selingkuh biasa, mungkin bisa selesai dengan amarah sesaat. Tapi kalian menginjak-injak kehidupanku, 15 tahun hidupku, aku tidak sebaik itu untuk bisa memaafkannya. Aku mengoperasikan layar ponselku. Rekaman di monitor berganti, kini menampilkan catatan transaksi sebuah rekening bank. Ini adalah catatan rekening rahasiamu, Mas Bima. Karina, kamu menerima uang saku bulanan dari Mas Bima, kan? Karena gaji Mas Heru tidak cukup dan kamu ingin hidup lebih mewah. Mas Bima menggunakan tabungan untuk masa depan kami untuk membiayaimu. Apa Mas Heru tahu soal ini? Wajah Mas Heru berubah menjadi seringai mengerikan, melampaui amarah. Kamu. Uang yang kumpulkan sedikit demi sedikit dengan memotong uang sakuku sendiri untuk membangun rumah. Uang yang kamu bilang untuk biaya kursus dan arisan, yang kamu minta dariku. Ternyata dari dia. Tidak, Mas Heru. Ini. Aku bilang aku punya utang, lalu Mas Bima berbaik hati. Berbaik hati sampai mandi bersama? Berbaik hati sampai mentransfer jutaan rupiah? Kepalan tangan Mas Heru nyaris menghantam meja. Aku menatap dua orang yang hancur itu dengan tatapan dingin. Inilah rahasiaku. Aku bukan hanya korban. Selama lebih dari setahun, aku telah menggali lubang yang dalam dan gelap, yang tidak akan pernah bisa mereka panjat kembali. Aku adalah sutradara dari balas dendam ini. Mas Bima, tadi kamu bilang aku punya keadilan kosong. Tapi, aku tidak punya lagi rasa keadilan. Aku mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Bima. Yang ada hanyalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, mari kita lihat dokumen selanjutnya. Rekaman suara, saat kalian menjelek-jelekkan Mas Heru di belakangnya juga sudah kusimpan dengan baik. Hentikan. Hentikan. Bima memegangi kepalanya dan tersungkur di lantai. Karina hanya bisa gemetar hebat sambil menatap dinding kosong. Tapi aku tidak akan berhenti. Sampai setiap tetes keputusasaan yang mereka berikan padaku, kuminumkan kembali ke tenggorokan mereka. Masalahnya akan menjadi lebih besar, Mas Bima. Perusahaanmu kan sangat ketat soal perselingkuhan dan sejenisnya. Aku melemparkan kata-kata itu dengan senyum dingin. Cerita ini baru berada di babak awal. Perusahaan? Kenapa?
Kenapa nama perusahaan dibawa-bawa? Bima mengangkat wajahnya dari lantai. Matanya menunjukkan jenis ketakutan yang berbeda. Baginya, perusahaan bukan sekadar tempat kerja. Itu adalah satu-satunya penopang harga dirinya, wajah sosialnya. Kan sudah kubilang, aku ini profesional dalam riset. 3 hari saat kamu bilang ada perjalanan dinas dan pergi berlibur ke puncak bersama Karina, apa laporan yang kamu berikan ke perusahaan? Aku mengoperasikan tablet di atas meja dan menampilkan sebuah file PDF. Itu adalah salinan laporan pengeluaran dinas yang diajukan Bima ke perusahaan. Bagaimana kamu bisa punya itu? Cara mendapatkannya banyak. Yang penting isinya. Kamu menagih biaya penginapan dan makan sebagai biaya menjamu klien, kan? Tapi orang yang bersamamu hari itu bukan klien, melainkan Karina yang duduk di sebelahmu. Napas Bima menjadi berat. Penggelapan dana perusahaan. Di perusahaanmu, ini akan diperlakukan seperti apa? Setahuku, perusahaanmu sangat ketat soal kepatuhan, kan? Kamu sendiri yang pernah dengan bangga bercerita bahwa beberapa tahun lalu ada direktur yang dipecat karena skandal serupa. Tunggu. Itu kan sambil bekerja. Sambil mandi bersama. Sambil menggunakan tabunganku untuk membelikan hadiah. Apa kamu pikir alasan seperti itu akan didengar oleh Dewan Direksi? Aku menimpali dengan menoleh ke arah Karina. Karina, kamu juga bukan tidak terlibat. Uang saku yang kamu terima dari Mas Bima, apa sudah kamu laporkan pajaknya? Atau kamu mau bilang itu bayaran atas perselingkuhan? Apapun itu, orang tuamu, mereka kan keluarga terpandang yang sangat menjaga nama baik, ya? Karina memekik pendek dan menutup mulutnya. Orang tuanya adalah tokoh masyarakat terkenal di daerahnya, berasal dari keluarga yang sangat ketat. Jika putri mereka ketahuan selingkuh dan menerima uang, itu akan menjadi skandal besar yang tidak bisa dimaafkan. Mbak Maya, Mbak menyelidiki sampai sejauh itu? Kata Mas Heru dengan suara serak. Bukan hanya keluarga kami, tapi juga posisi sosial mereka. Tentu saja. Karena yang mereka hancurkan bukan hanya kehidupanku, tapi juga hidup Mas Heru, masa depan kita. Mereka menginjak-injak semuanya demi kesenangan mereka sendiri. Hukuman setimpal seperti ini wajar, kan? Mas Heru mengangguk dalam diam mendengar kata-kata dinginku. Matanya tidak lagi menunjukkan air mata, melainkan tekad kebencian yang dalam. Mas Bima, Karina, dosa yang kalian perbuat sudah jauh melampaui sekadar selingkuh. Aku menunjukkan selembar dokumen lagi. Ini adalah sebagian dari dokumen rahasia proyek besar yang sedang dikerjakan perusahaanmu. Kenapa ini ada di dalam tas kerjamu? Dan kenapa ini tersimpan di galeri foto ponsel Karina? Apa? Itu karena Karina ingin lihat. Mas Bima, jangan bicara sembarangan. Karina berteriak histeris, tapi sudah terlambat. Pembocoran informasi rahasia. Terlebih lagi kepada pihak luar, istri tetangga. Mas Bima, ini tidak akan selesai hanya dengan masalah perselingkuhan. Ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap perusahaan. Tuntutan ganti ruginya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Bima tidak bisa lagi duduk, ia jatuh tersungkur ke lantai. Kamu mau membunuhku? Membunuh? Tidak. Aku tidak akan melakukan hal sia-sia seperti itu. Kamu harus menebus semuanya seumur hidupmu. Sambil merasakan betapa beratnya kehilangan yang aku dan Mas Heru alami. Hujan yang menghantam jendela semakin deras, seperti genderang dari dasar neraka. Kebohongan dan hasrat yang mereka tumpuk dengan enteng, kini menjadi longsoran raksasa yang siap menelan hidup mereka. Masalahnya akan semakin meluas. Karena di ponsel Karina, masih ada hal-hal menarik lainnya. Aku tersenyum sedingin es. Karina, selain Mas Bima, kamu juga mengobrol dengan beberapa orang lain, kan? Seketika, wajah Karina benar-benar berubah menjadi warna tanah. Tubuh Mas Heru yang berdiri di sebelahnya mulai gemetar hebat karena amarah. Karina, jadi bukan cuma Bima? Tidak, Mas Heru. Mereka cuma teman biasa. Teman yang kamu ajak datang ke rumah karena suami sedang kerja malam ada beberapa orang, ya? Aku membongkar fakta dengan tenang. Bohong. Mbak Maya, kamu benar-benar mengerikan. Yang mengerikan itu keserakahanmu. Nah, sekarang bukan lagi saatnya penyelesaian masalah kita. Ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran yang melibatkan seluruh lingkungan ini dan orang-orang di perusahaan kalian. Aku membuka daftar kontak di ponselku. Di sana, berderet nama atasan Bima, orang tua Karina, dan para istri dari pria-pria yang selama ini menjadi teman Karina. Maya, hentikan. Itu saja jangan. Hentikan.
Bima merangkak dan memeluk kakiku. Aku akan lakukan apa saja. Bersujud pun akan kulakukan. Tapi jangan libatkan perusahaan. Jangan hancurkan karierku. Kamu bilang akan lakukan apa saja? Aku menatap kepalanya dengan dingin. Kalau begitu, pertama-tama, singkirkan tangan kotormu dariku. Menjijikkan. Aku menendangnya pelan. Apa yang sudah kalian hancurkan tidak akan bisa kembali. Kalau begitu, tidak ada pilihan selain membongkar semuanya. Nah, Mas Heru, sudah siap? Mas Heru menghela napas dalam dan berat, lalu menatap tajam kedua orang itu. Ya, kita selesaikan semuanya. Cerita ini akan melaju dengan cepat. Percikan api kehancuran rumah tangga, kini akan menjadi kebakaran besar yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Suara hujan yang semakin deras di luar jendela, seolah berusaha menenggelamkan jeritan akhir dari ruangan ini. Bima masih bersujud di kakiku, merintih tak jelas. Punggungnya, yang dulu terasa begitu tegar, kini tak lebih dari segumpal daging yang menyedihkan. Maya, tolong, pikirkan lagi. Jangan hubungi perusahaan. Jangan. Usahaku selama ini, karierku 15 tahun. Semuanya akan sia-sia. Usaha? Aku melepaskan jari-jarinya yang memeluk kakiku, satu persatu. Usaha yang kamu maksud itu menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai selingkuhanmu? Atau menggunakan tabunganku untuk kesenangan kalian? Kalau itu yang kamu sebut karier, maka itu hanyalah istana pasir sejak awal. Aku berkata dingin, lalu kembali duduk di sofa. Saat itu, ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar hebat. Ruangan menjadi tegang. Bima tersentak. Dengan takut melirik layarnya. Seketika, darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Pak Direktur, kenapa jam segini? Wah, kebetulan sekali, kataku sambil melirik jam di ponselku. Waktu pengiriman otomatis yang kusetel baru saja lewat. Apa, kamu? Jangan-jangan. Benar. Aku sudah mengirimkan email laporan kepada atasan langsungmu, Pak Direktur, dan juga kepada Kepala Komite Kepatuhan Perusahaan. Laporan tentang penggelapan dana, pembocoran informasi rahasia, dan hubungan tidak pantas dengan lawan jenis. Lampirannya juga kusertakan sebagian video tadi. Ponsel terlepas dari tangan Bima. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengambilnya, tetapi jari-jarinya tidak bertenaga, hanya bisa memukul-mukul lantai. Kamu benar-benar mau membunuhku. Membunuh, jangan bicara yang seram-seram. Aku hanya membantumu memanen apa yang sudah kamu tanam. Ayo, angkat teleponnya. Kalau kamu abaikan, situasinya akan semakin buruk. Bima, dengan wajah seperti akan menangis, menekan tombol panggil. Halo, Pak. Ya, Bima. Iya, Pak. Itu. Sekarang juga, Pak? Baik. Maafkan saya. Setelah panggilan berakhir, Bima terduduk lemas di tempat. Besok pagi-pagi sekali disuruh datang ke ruang rapat direksi. Selesai sudah, hidupku. Semuanya selesai. Belum selesai, Mas Bima. Ini baru permulaan. Aku beralih menatap Karina. Melihat nasib Bima, dia sepertinya sadar bahwa gilirannya akan tiba. Dengan tubuh gemetar, dia mencoba bersembunyi di belakang Mas Heru. Tapi Mas Heru tidak membiarkannya. Dia bergeser ke samping, membiarkan Karina terekspos di hadapanku. Karina, jadi kamu juga ikut menertawakanku bersama suami Mbak Maya, ya? Di saat aku bekerja keras membanting tulang agar kamu bisa hidup lebih baik, kamu malah bersenang-senang dengan pria ini di rumah ini. Mas Heru, bukan begitu. Aku hanya terbawa suasana. Mas Bima yang bilang istrinya dingin, hanya aku yang bisa memberinya kehangatan, jadi aku kasihan. Kasihan pada suami orang sampai mandi bersama? Siapa yang bisa percaya omong kosong itu? Bentakan Mas Heru kembali menggema. Aku sudah memutuskan, Karina. Kita cerai. Uang ganti rugi dan semua uang yang sudah kuhabiskan untukmu, akan kutagih semuanya. Tidak akan kurang 1 rupiah pun. Biarpun kamu bilang begitu, aku tidak punya uang. Kalau tidak punya, terpaksa minta pada orang tuamu. Aku mengoperasikan ponsel cadanganku dan menampilkan sebuah nomor di layar. Rumah orang tuamu. Ayahmu seorang pendidik terpandang di daerahnya, dan ibumu seorang guru upacara minum teh, kan? Aku baru saja menghubungi mereka. Ada hal mendesak yang ingin saya bicarakan mengenai putri Anda, Karina. Mas Heru juga akan ikut. Mungkin sekarang ayahmu sedang panik menuju ke sini? Jangan. Tolong, jangan bilang ayah. Aku bisa diusir dari rumah. Aku tidak punya tempat pulang lagi. Karina, tanpa peduli harga diri, bersujud di kakiku. Setelah merebut tempatku, sekarang kamu ingin mempertahankan tempatmu sendiri?
Egois sekali. Aku menatap dua orang yang bersujud di lantai. Selama 15 tahun, aku berbagi ilusi bernama kedamaian dengan pria ini dan tetangga ini. Tapi ilusi itu telah digerogoti oleh keserakahan mereka yang tak berdasar. Mbak Maya. Terima kasih, kata Mas Heru pelan. Kalau hanya aku, mungkin aku akan terus tertipu oleh kebohongan mereka dan menjadi orang bodoh selamanya. Berkat keberanianmu menunjukkan kebenaran, aku bisa bangkit dari neraka. Bukan, Mas Heru. Yang berada di neraka selama ini adalah kita. Tapi hari ini, semuanya berakhir. Hujan akan membersihkan segalanya. Aku membuka jendela besar di ruang keluarga. Angin dingin yang basah menerobos masuk, menyapu udara kotor di ruangan itu. Bima dan Karina gemetar kedinginan, tidak saling menolong, hanya terus melontarkan kebohongan demi menyelamatkan diri masing-masing. Mas Bima, ada satu hal yang akan kuberitahu. Aku menatapnya sambil membiarkan hujan membasahi diriku. Saat kamu menyebutku lulusan SMA yang tidak berpendidikan, aku justru sangat berterima kasih. Ah, pria ini, 15 tahun bersama tapi tidak pernah melihatku sedikit pun. Tidak pernah sekalipun memikirkan apa yang kupikirkan, apa yang kuhargai, dan apa yang membuatku terluka. Mama ya, ketidakpedulianmu itulah yang menghancurkanmu. Rasakan akibatnya karena telah memperlakukanku seperti perabotan. Saat itu, bel pintu berbunyi keras. Itulah lonceng kematian bagi mereka. Orang tua Karina? Atau saksi lain yang kupanggil? Nah, saatnya pertunjukan berganti, pemeran utama diganti. Aku meletakkan sebuah amplop putih di tengah meja. Di dalamnya, ada surat cerai dan laporan akhir yang berisi catatan semua dosa mereka yang telah kutulis selama setahun terakhir. Cerita ini akhirnya menuju klimaks. Ganjaran dari pengkhianatan akan jauh lebih berat dan lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Bel pintu berbunyi nyaring, menusuk gendang telinga. Itu bukan uluran tangan penyelamat, melainkan undangan menuju panggung eksekusi bagi mereka. Jangan. Ada orang datang. Mbak Maya, jangan dibuka. Tolong. Kalau dibuka sekarang, aku benar-benar bisa mati. Karina memeluk kakiku, memohon tanpa peduli penampilan. Sosoknya yang tadi menghinaku sebagai istriku Sam sudah lenyap. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, tampak begitu menggelikan. Kamu tidak akan mati. Hanya dirimu yang penuh kebohongan yang akan mati. Mas Heru, silakan. Atas perintah singkatku, Mas Heru berjalan menuju pintu depan tanpa ragu. Tunggu, Heru, jangan pergi, kita bisa bicara, masih bisa diperbaiki. Bima berteriak sambil mencoba berdiri, tetapi aku melontarkan kata-kata dingin ke punggungnya. Diperbaiki? Mulut siapa yang bicara? Saat kamu mengabaikan panggilan dari Pak Direktur tadi, kepercayaan perusahaan padamu sudah hancur lebur tak bisa diperbaiki lagi. Dari arah pintu depan, terdengar suara pria yang rendah dan berwibawa. Maaf mengganggu malam-malam. Heru. Apa Karina ada di dalam? Mendengar suara itu, seluruh tubuh Karina gemetar hebat. Ayah. Benarkah? Ayah datang? Yang muncul adalah seorang pria tua, berambut putih yang disisir rapi, dengan penampilan yang sangat tegas. Ayah Karina, Pak Kuncoro, seorang tokoh masyarakat terkenal dan dikenal sebagai seorang pendidik yang disegani. Ayah. Kenapa ayah di sini? Karina merintih dari lantai. Pak Kuncoro melirik sekilas putrinya yang berantakan. Bima yang hanya mengenakan kaos dan celana pendek, dan rekaman bukti perselingkuhan yang terus berputar di ruang keluarga. Seketika, suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. Wajah Pak Kuncoro memerah padam karena amarah, dan tongkat di tangannya menghantam lantai dengan keras. Anak tidak tahu malu. Bentakan Pak Kuncoro meledak di ruang keluarga. Ayah menerima laporan bahwa kamu, meskipun sudah punya suami sebaik Heru, berselingkuh dengan kepala rumah tangga sebelah. Ayah pikir tidak mungkin, tapi lihat keadaan ini. Apa kamu mau mencoreng nama baik keluarga kita dengan lumpur? Ayah, bukan begitu. Ini jebakan perempuan ini. Karina masih mencoba menunjukku dan melimpahkan kesalahan. Tapi Pak Kuncoro menepis jarinya dengan tongkat. Jebakan? Kalau dijebak, kamu akan mandi bersama tetangga? Jangan mengada-ada. Ayah juga dengar dari Heru bahwa kamu menerima uang dari pria ini. Sebagai pendidik, sebagai orang tua, ayah malu sekali sampai tidak bisa berkata apa. Pak Kuncoro menghadap Mas Heru dan membungkuk dalam-dalam. Heru, saya benar-benar minta maaf. Karena didikan saya yang salah, kamu harus menanggung penghinaan sebesar ini. Saya akan putus hubungan dengan anak ini. Urusan perceraian dan uang ganti rugi,
semua akan menjadi tanggung jawab kami. Perempuan ini akan saya bawa pulang. Ayah, jangan begitu. Putus hubungan. Diam. Jangan panggil aku ayah lagi. Lengan Karina dicengkeram oleh ayahnya, dan ia diseret menuju pintu keluar. Sementara itu, Bima semakin panik. Ponselnya terus bergetar hebat seolah menjerit. Apa ini? Grup chat. Grup chat divisi penjualan kantor. Bima menggulir layar dengan jari gemetar. Di sana, materi yang kukirimkan pada Pak Direktur entah bagaimana bocor ke grup chat internal dari akun anonim. Bima, ini beneran? Liburan ke puncak waktu itu bohong ya? Selingkuhannya istri tetangga? Ih, jijik banget. Bocorin data rahasia juga? Ini bukan cuma dipecat, bisa masuk pengadilan nih. Komentar-komentar dingin dari rekan kerjanya memenuhi layar. Hentikan. Hentikan. Siapa yang menyebarkannya? Maya. Kamu kan? Kamu yang melakukannya. Bima berteriak histeris dan mencoba menerkamku. Tapi tangannya gagal. Mas Heru dengan kuat memelintir lengannya. Bima, jangan mempermalukan dirimu. Ini semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Lepaskan, Heru. Ini sabotase. Akan kutuntut kalian semua. Semuanya. Mata Bima benar-benar memerah. Kariernya, posisi palsu yang ia bangun, semuanya hancur berantakan di depan matanya. Ketakutan itu membuatnya kehilangan akal sehat. Menuntut? Silakan saja. Aku berkata dingin. Tapi sebelum itu, akan ada surat panggilan resmi dari bagian personalia. Sepertinya sudah datang. Notifikasi email internal muncul di layar ponsel Bima. Judulnya. Penting. Perintah skorsing dan panggilan konfirmasi fakta. Bima jatuh berlutut, membeku sambil menatap layar ponselnya. Mas Bima, Karina. Kalian pikir saat aku menelepon tadi semuanya sudah berakhir? Tidak. Itu adalah sinyal dimulainya pertunjukan. Aku menatap Karina yang diseret oleh Pak Kuncoro dan Bima yang sudah seperti mayat hidup. Jika kalian membakar rumah bernama kepercayaan kami, maka aku akan membakar masa depan kalian dengan api yang sama. Itulah jawaban yang kupilih. Karina dipaksa berdiri oleh ayahnya, menangis dan menjerit sambil diseret ke pintu depan. Pak Kuncoro terus-menerus meminta maaf pada Mas Heru dan pergi dengan langkah berat. Yang tersisa di ruang keluarga hanyalah aku, Mas Heru, dan Bima yang sudah seperti cangkang kosong. Maya, tolong. Maafkan aku. Rumah, tabungan, semuanya untukmu. Tapi tolong jangan sebarkan data lagi ke perusahaan. Kalau begini terus, aku bisa jadi gelandangan. Bima merangkak dan menempelkan wajahnya ke sepatuku. Wujud pria yang pernah kucintai begitu menyedihkan. Memaafkan. Tidak. Aku tidak akan memaafkan. Karena kebenarannya bahkan belum terungkap separuhnya. Aku mengambil kartu terakhir yang akan kubuka. Bukti pengkhianatan lain yang Bima yakini tidak akan pernah kuketahui. Wajah Bima menempel di sepatuku, membasahi lantai dengan air mata, dan ingus sambil memohon ampun. Dulu, aku merasa dilindungi oleh punggung ini, percaya pada kata-katanya, dan menitipkan hidupku padanya. Kini, beban 15 tahun itu telah berubah menjadi segumpal daging menyedihkan di hadapanku, membuatku merasa hampa, melampaui rasa marah. Maya, kumohon, asal jangan kirim bukti lagi ke perusahaan, aku masih bisa memulai lagi. Dipindahkan ke cabang di daerah pun tidak apa-apa. Di sana, kita bisa mulai lagi dari awal berdua. Ya, aku yang salah. Aku hanya terbujuk rayuan Karina. Memulai lagi? Mulut siapa yang bicara? Aku berkata dingin dan mendorong kepalanya dengan kakiku. Mas Bima, dari tadi kamu terus bilang ditipu dan dirayu oleh Karina, tapi sebenarnya tidak, kan? Kamu, dengan keinginanmu sendiri, berusaha menyingkirkanku dari rumah ini, dan dari hidupmu. Benar, kan? Gerakan Bima membeku. Apa yang kamu katakan? Menyingkirkan? Aku tidak. Jangan pura-pura. Aku sudah menyalin semua isi file yang kamu sembunyikan di laci mejamu yang terkunci. Aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari amplop dan menyebarkannya di depan Bima. Melihatnya, wajah Bima dipenuhi keputusasaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Itu bukan surat cerai atau bukti perselingkuhan, melainkan catatan konsultasi dengan pengacara dan draft perjanjian. Ini apa, Mbak Maya? Mas Heru, yang berdiri di samping, memungut salah satu dokumen. Memo mengenai perubahan nama kepemilikan properti, dan mengenai prosedur rawat inap paksa akibat gangguan mental. Apa maksudnya ini? Suara Mas Heru bergetar. Aku duduk kembali di kursi dan menjelaskan dengan suara sedingin es. Mas Bima, dia bukan hanya berselingkuh.
Dia berencana menjadikanku istri yang tidak stabil secara mental, lalu memasukkanku secara paksa ke rumah sakit jiwa atau mengirimku ke kerabat jauh di desa. Lalu, uang hasil penjualan rumah ini dan warisan dari almarhum ayahku akan ia gunakan sebagai modal untuk memulai hidup baru bersama selingkuhannya, Karina. Apa? Mas Heru menahan napas dan menatap tajam ke arah Bima. Bima, kamu keterlaluan. Mbak Maya sudah mendukungmu selama 15 tahun. Dan kamu, demi uang, mau memperlakukannya seperti orang gila dan membuangnya. Tidak. Itu hanya sebagai antisipasi. Kalau Maya tahu perselingkuhanku dan mengamuk, antisipasi katamu, jangan bercanda. Aku memutar rekaman dari perangkat lain. Terdengar percakapan di ruang keluarga ini 3 bulan lalu. Malam saat aku pulang ke kampung halaman, Bima dan Karina minum-minum dan menyusun rencana jahat mereka. Mas Bima, kapan sih perempuan itu pergi? Aku ingin menjadi nyonya rumah ini secara sah. Sabar, Karina sayang. Aku sedang konsultasi dengan teman pengacaraku. Aku sudah mulai menyebarkan gosip ke tetangga kalau belakangan ini dia sering lupa dan bicara sendiri. Aku juga sudah mencari dokter yang bisa membuatkan surat keterangan dokter palsu. Hahaha, hebat sekali, Mas Bima. Perempuan kusam dan bodoh itu, pasti dia akan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa tanpa tahu kenapa dia dibuang. Lucu sekali. Tawa cabul mereka menggema dari speaker. Bima menutup telinganya, berusaha tidak mendengar suaranya sendiri. Fakta bahwa Karina, dengan suara manjanya, menertawakanku sebagai wanita kusam dan bodoh dan berencana menghancurkan hidupku, kini terbongkar. Itulah wujud asli rayuan yang kamu sebutkan. Aku menghentikan rekaman. Dalam keheningan, aku menatap Bima. Kamu bukan hanya ingin merebut hatiku, tapi juga martabatku, kebebasanku, dan hartaku. Kamu memperlakukanku bukan sebagai manusia, tapi sebagai perabotan penghasil uang yang mengganggu. Bima tidak bisa lagi berkelit. Perselingkuhan yang terbongkar, penggelapan dana perusahaan, dan rencana keji untuk menjebak istri. Semua kebenaran telah terungkap, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan membelanya. Mas Heru, apa menurut Anda pria ini masih pantas dikasihani? Bahu Mas Heru bergetar hebat karena amarah. Ia mencengkeram kerah baju Bima. Kasihan? Tidak ada sisa 1 milimeter pun. Bima, kamu bukan manusia, kamu monster. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Mbak Maya mempersiapkan segalanya sedingin ini. Kamu pantas mendapatkannya. Mas Heru membanting Bima ke lantai. Aku akan bantu, Mbak Maya. Mari kita berikan hukuman terberat pada mereka. Baik untuk Karina maupun untuk pria ini, tidak ada ampun. Ya. Terima kasih, Mas Heru. Aku merasa hatiku yang membeku sedikit mencair. Mas Bima, tadi kamu bilang aku punya keadilan kosong. Tapi, yang kumiliki sekarang bukanlah rasa keadilan. Ini adalah pembalasan. Ruang rumah sakit jiwa yang kamu siapkan untukku, sebagai gantinya, sekarang giliranmu yang akan pergi ke tempat yang lebih pantas. Aku melakukan panggilan terakhir dari ponsel cadanganku. Halo, kantor polisi? Ya, ada penyusup di rumah saya. Dan juga, ada bukti penggelapan dan percobaan penipuan selama bertahun-tahun. Tolong segera datang. Jangan, Maya. Jangan polisi. Polisi jangan. Bima berteriak, tapi aku mengabaikannya dan melanjutkan pembicaraan. Nah, Mas Bima. Semua kepingan kebenaran dari cerita ini sudah lengkap. Aku tersenyum pada suamiku yang wajahnya dipenuhi keputusasaan. Kehancuran kehidupan yang kamu inginkan, stasiun terakhirnya adalah penjara, atau neraka yang lebih dalam lagi. Menarik, ya. Hujan di luar telah reda, dan dari kejauhan terdengar suara sirene mendekat. Malam yang panjang selama 15 tahun ini akhirnya akan benar-benar berakhir. Suara sirene yang terdengar dari kejauhan, terbawa oleh udara basah setelah hujan, semakin mendekat ke rumah ini. Seiring dengan itu, kewarasan seolah terkuras habis dari wajah Bima, digantikan oleh kebingungan dan kepanikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak mungkin. Maya, kamu serius? Polisi? Ini kan cuma selingkuh. Memanggil polisi untuk pertengkaran suami istri itu gila. Bima berdiri, dengan langkah sempoyongan mencoba meraih bahuku. Tapi tangannya ditepis dengan dingin oleh Mas Heru. Sudah kubilang jangan sentuh dia. Lagi pula, Bima, apa kamu masih belum mengerti? Mbak Maya memanggil polisi bukan karena kamu selingkuh, tapi karena tindak kejahatan yang kamu lakukan di rumah ini dan di perusahaan. Suara rendah dan tajam Mas Heru membuat mata Bima bergerak liar. Kejahatan? Apa maksudmu?
Laporan pengeluaran dinas itu, di perusahaan manapun pasti ada sedikit. Soal keuangan rumah tangga juga kan masalah suami istri. Tidak. Itu berbeda, Mas Bima. Aku menunjuk salah satu dokumen yang berserakan di meja. Dokumen rahasia yang kamu bawa dari perusahaan. Itu bukan hanya untuk laporan kemajuan proyek, kan? Itu adalah materi untuk menerima uang sogokan sebagai imbalan membocorkan informasi ke perusahaan pesaing. Dan rekening yang digunakan untuk menerima uang sogokan itu adalah rekening rahasia atas nama Karina. Apa kamu masih berpikir ini bisa diselesaikan sebagai masalah suami istri? Detak jantung Bima seolah terdengar di ruang keluarga yang sunyi. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu sampai sejauh itu? Tidak mungkin. Masalah itu tidak ada yang... Kamu pikir, aku hanya diam-diam menjaga rumah tanpa melakukan apa-apa? Selagi kamu tidur, aku memeriksa tasmu, menganalisis log komputermu, dan melacak lokasi ponselmu. Itu bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk melindungi diriku sendiri. Saat aku tahu kamu berencana menjebakku sebagai orang sakit dan menyingkirkanku, aku menganggapmu bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Mendengar kata-kataku, Bima gemetar hebat dan jatuh tersungkur. Tidak mungkin, bohong. Kamu kan cuma ibu rumah tangga biasa, yang tidak bisa apa-apa tanpaku. Cuma lulusan SMA yang tidak berpendidikan. Masih bicara seperti itu? Fakta bahwa kamu menyebarkan informasi palsu tentang pendidikanku ke orang-orang, itu juga bagian dari rencanamu untuk menguasai warisan ayahku, kan? Semakin bodoh aku, semakin mudah kamu mengendalikanku. Keangkuhanmu sendirilah yang membuatmu percaya pada hal itu. Saat itu, terdengar suara mobil patroli berhenti di depan rumah. Cahaya lampu rotator merah menyinari ruang keluarga secara mengerikan dari sela-sela gorden. Bima. Seperti tikus terpojok, matanya mencari-cari jalan keluar. Tunggu. Masih bisa. Maya. Aku akan jelaskan pada polisi. Bilang saja. Ini salah paham. Benar? Kamu juga kan tadi sedang bingung. Biar aku yang jelaskan baik-baik. Dia merangkak ke kakiku, menangis dan memohon. Sosoknya tidak lagi menunjukkan sisa-sisa pria angkuh yang dulu. Tapi saat bel pintu berbunyi, gerakannya terhenti dalam keputusasaan. Permisi, polisi. Kami masuk. Ketika dua orang polisi berseragam melangkah masuk ke ruang keluarga, pemandangan aneh terhampar di hadapan mereka. Dokumen berserakan, seorang pria menangis terseduh-seduh, dan aku serta Mas Heru yang menatapnya dengan dingin dan penuh amarah. Anda Ibu Maya Wijaya yang melapor? Bisa kami minta keterangannya? Ya. Pria ini, Bima Wijaya, telah melakukan penggelapan dana perusahaan, pembocoran informasi rahasia, dan percobaan penahanan ilegal terhadap saya dengan modus rawat inap paksa. Buktinya ada di sini. Aku menyerahkan perekam suara dan laporan kronologis yang telah kusiapkan kepada polisi. Salah satu polisi menerimanya dan menatap tajam ke arah Bima. Bapak Bima Wijaya, bisa ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut? Tidak. Ini semua hayalan istri saya. Belakangan ini kondisi mentalnya sedikit tidak stabil. Dokumen ini juga semua rekayasa yang ia buat sendiri. Bima, sampai akhir, mencoba menjatuhkanku untuk melindungi dirinya. Namun, polisi itu menatap Mas Heru dengan ekspresi jengah. Bapak Heru, tetangga, Anda juga berada di lokasi. Apakah yang dikatakan ibu ini benar? Benar. Bahkan, istri saya juga berkomplot dengan pria ini. Jika hanya selingkuh, itu masalah perdata. Tapi apa yang mereka rencanakan jelas sudah melampaui batas. Saya juga bersedia menjadi saksi dan menceritakan semuanya. Kesaksian tegas, Mas Heru membuat Bima akhirnya kehilangan kata-kata. Polisi itu memegang lengan Bima dan menyuruhnya berdiri. Begini, Pak Bima, kami juga baru saja menerima laporan resmi dari penanggung jawab kepatuhan perusahaan Anda. Mengenai pembocoran informasi rahasia, sepertinya sudah terkonfirmasi. Perusahaan, tidak mungkin. Pak Direktur, materi yang kukirimkan juga mencakup semua bukti kapan dan di mana kamu membocorkan informasi selama ini. Pak Direktur sangat marah karena kamu memanfaatkan kondisi istrimu yang kamu sebut sakit untuk menggelapkan uang perusahaan. Lutut Bima gemetar hebat saat ia diseret oleh polisi menuju pintu depan. Di tengah jalan, ia menoleh ke arahku dengan tatapan yang penuh kutukan sekaligus permohonan. Maya, 15 tahun kita bersama, dan ini caramu. Benar. Selama 15 tahun, aku mengenalmu sepenuhnya. Dan selama 15 tahun, aku benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Selamat tinggal, Mas Bima.
Aku tidak pernah sesemangat ini menantikan hari esok tanpamu. Setelah Bima dibawa keluar dari rumah, keheningan kembali menyelimuti ruang keluarga. Manjing Heru duduk terkulai di sofa dan menutupi wajahnya. Sudah berakhir, ya? Semuanya. Tidak, Mas Heru. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Aku memungut botol garam mandi lavender yang pecah di lantai. Dari sela-sela pecahan kaca, tercium aroma yang terlalu kuat. Kita harus mengganti seluruh udara di rumah ini. Aku tidak mau ada sisa kotoran sedikit pun. Aku membuka jendela lebar-lebar. Udara dingin setelah hujan mengalir masuk, menyapu bersih kekeruhan selama 15 tahun. Tapi balas dendamku tidak berakhir hanya dengan menyerahkannya ke polisi. Momen saat harga diri yang paling ia jaga hancur berkeping-keping, itulah klimaks yang sebenarnya. Kebohongan fatal lain yang Bima sembunyikan mati-matian akan segera terbongkar oleh tanganku. Sirene mobil patroli menjauh, dan keheningan yang memekakan telinga kembali menyelimuti rumah. Udara di ruang keluarga terasa dingin oleh angin yang masuk dari jendela, tetapi juga terasa segar. Mbak Maya, apa ini benar-benar jalan yang terbaik? Mas Heru, yang duduk bersandar di sofa, berbisik sambil menyesap teh hangat dengan tangan gemetar. Wajahnya masih menunjukkan keterkejutan akibat pengkhianatan dan kebingungan atas kehancuran hidupnya yang begitu tiba-tiba. Ya, ini yang terbaik. Nanah harus dikeluarkan sampai bersih, atau suatu saat akan meracuni seluruh tubuh. Aku menyiapkan satu map terakhir di atas meja makan. Ini melampaui semua bukti perselingkuhan, penggelapan dana perusahaan, dan rencana menjebakku. Fakta terbesar yang Bima sembunyikan mati-matian selama 15 tahun tercatat di sini. Mas Heru, Anda ingatkan Bima berkali-kali menghinaku sebagai wanita lulusan SMA yang tidak berpendidikan? Ya, saya ingat. Saya pikir itu perkataan yang sangat kejam. Tapi saya tidak menyangka Mbak Maya sebenarnya berpendidikan tinggi dan sehebat itu. Kenapa dia bisa begitu percaya pada kebohongan yang jelas-jelas dibuat-buat? Dia ingin percaya. Kalau tidak, harga dirinya akan runtuh. Aku mengeluarkan selembar dokumen tua yang sudah menguning dari map. Itu adalah ijazah dari universitas swasta ternama yang Bima tunjukkan padaku sebelum kami menikah. Coba lihat ini. Mas Heru mencondongkan tubuhnya dan menatap dokumen itu. Ini ijazah Bima, kan? Apa ada yang aneh? Lihat baik-baik bagian stempel di pojok kiri bawah. Kalau disorot ke cahaya, akan terlihat sedikit sambungan. Mas Heru membawa kertas itu ke dekat jendela, dan ia menahan napas. Bagian namanya. Seperti ditempel ulang. Tidak, seluruhnya adalah pemalsuan yang sangat rapi. Tepat sekali. Mas Bima, dia memalsukan riwayat pendidikannya untuk masuk ke perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Sebenarnya, dia dikeluarkan dari universitas itu setelah tahun pertama. Alasannya, utang karena judi. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia kehilangan status mahasiswanya, dan terus hidup dengan topeng karyawan elit menggunakan ijazah palsu. Apa? Jadi semua karier gemilang yang ia ceritakan itu? Ya, semuanya istana pasir. Dia terus menyebutku tidak berpendidikan karena itu adalah cerminan dari kompleks inferioritasnya yang dalam. Dengan menganggapku bodoh, dia bisa lari dari ketakutan bahwa kebohongannya akan terbongkar. Tapi menyedihkan, ya. Padahal aku sudah tahu semuanya sejak awal. Mas Heru menatapku, kehilangan kata-kata. Tahu? Sejak sebelum menikah? Tidak. Sekitar 3 tahun setelah menikah. Saat aku merapikan ruang kerjanya, aku tidak sengaja menemukan surat pemberitahuan dropout yang ia sembunyikan. Saat itu, bukannya menyalahkannya, aku justru bertekad. Aku akan mendukungnya agar ia bisa hidup tanpa harus berpura-pura. Aku akan menutupi penderitaannya karena harus memerankan diri yang palsu. Aku tersenyum sedih sambil mendengar suaraku sendiri yang terdengar hampa. Tapi dia berbeda. Kebaikan hatiku ia salah artikan sebagai bukti bahwa ia berhasil menipuku dengan sempurna. Dan seiring dengan naiknya jabatannya, ia mulai menganggapku sebagai pengganggu yang mungkin tahu masa lalunya yang memalukan. Jadi, karena itu rencana penahanan paksa itu? Kepalan tangan Mas Heru gemetar, Ang Chen. Demi melindungi kebohongannya, dia berencana melenyapkan hidupmu. Ini lebih dari sekadar air susu dibalas air tuba. Dia benar-benar bajingan. Ironi terbesar, Mas Heru. Pembocoran informasi rahasia yang menjadi pemicu penangkapannya kali ini, itu juga ia mulai karena ia salah sangka bahwa perusahaannya sudah tahu soal ijazah palsunya, dan ia butuh uang untuk menutupi kelemahannya itu. Bima mulai dihantui paranoia bahwa kebohongannya akan terbongkar. Untuk menutupi ketakutan itu,
Ia berusaha mendapatkan uang lebih banyak dan kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan. Perselingkuhannya juga, dengan membuat Karina mengakui bahwa ia adalah orang yang istimewa. Itu adalah candu untuk menopang harga dirinya yang rapuh. Dia ditelan oleh kebohongannya sendiri dan hancur. Aku menunjukkan selembar surat perjanjian terakhir di map kepada Mas Heru. Bukan surat yang kupaksa ia tanda tangani sebelum dibawa polisi, melainkan salinan surat yang ia berikan padaku 15 tahun lalu, di hari kami menikah, aku akan membahagiakanmu. Aku akan menjalani hidup tanpa kebohongan. Kata-kata ini, selama 15 tahun, aku berusaha untuk mempercayainya. Tapi hari ini, saat aku mendengar suaranya menertawakanku bersama Karina di kamar mandi, kertas ini menjadi sampah. Aku merobek salinan surat itu perlahan dengan sekuat tenaga. Suara sobekan kertas yang kering menggema di ruang keluarga yang sunyi. Mbak Maya, Mas Heru, maaf sudah menahan Anda semalaman. Hujan sudah reda dan langit mulai terang. Aku melihat keluar jendela. Langit timur mulai berwarna ungu pucat. Kota setelah hujan tampak begitu tenang dan indah, seolah hiruk-pikuk semalam hanyalah mimpi. Saya akan bertemu dengan pengacara setelah ini. Surat cerai sudah diurus untuk segera disahkan. Uang ganti rugi juga. Saya akan sita seluruh uang pensiunnya dan sisa uang di rekening rahasianya. Saya juga akan bantu. Gugatan perdata terhadap Karina dan Bima juga akan saya urus sampai tuntas. Tidak ada lagi keraguan di mata Mas Heru. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Mbak Maya, saya benar-benar bersyukur bisa bertemu Anda. Ini adalah malam yang seperti neraka, tapi saya diselamatkan oleh kekuatan Anda. Aku hanya harus kuat untuk bisa bertahan. Setelah Mas Heru pergi, aku berdiri sendirian di ruang keluarga. 15 tahun, waktu palsu yang begitu panjang. Aku berjalan ke dapur dan mencuci 2 cangkir teh dengan hati-hati. Cangkir yang biasa dipakai Bima. Setelah sedikit ragu, kujatuhkan ke dalam kantong sampah. Suara pecahan keramik seolah menjadi titik terakhir dalam hatiku. Harga diri bernama kebohongan yang ingin ia lindungi, kini hancur oleh realitas kejam bernama hukuman pidana. Dipecat dari perusahaan, riwayat pendidikan palsunya terbongkar, dan dicap sebagai penjahat karena selingkuh dan pengkhianatan. Dia, yang hari itu merendahkanku sebagai wanita tidak berpendidikan, mulai besok akan hidup sebagai pria tanpa apa-apa, bahkan namanya pun tercemar. Aku berdiri di depan cermin, bermandikan cahaya pagi yang baru. Di sana, terpantul seorang wanita dengan mata yang jauh lebih jernih dari 15 tahun lalu. Mari kita mulai. Aku berbisik pada diriku sendiri dan membuka pintu depan. Aroma aspal yang basah membawaku menuju dunia yang baru. Cahaya matahari pagi menerangi setiap sudut ruang keluarga, membawa pagi yang tenang seolah badai semalam hanyalah mimpi. Sambil minum kopi yang kuseduh dengan hati-hati, aku mengatur jadwal untuk hari ini. Di atas meja, tergeletak ponsel yang tidak pernah kumatikan sejak semalam. Pukul 9 pagi, ponsel itu bergetar. Layarnya menampilkan nomor langsung dari Direktur Personalia Agensi Periklanan tempat Bima bekerja. Halo, selamat pagi. Dengan Maya Wijaya. Ibu Wijaya, maaf mengganggu pagi-pagi. Saya Santoso dari bagian Personalia. Berdasarkan materi yang Ibu kirimkan semalam dan laporan dari kepolisian, kami telah mengadakan rapat direksi darurat. Suara Pak Santoso terdengar berat dan penuh penyesalan. Sebagai atasan yang telah lama mengenal dan mempercayai Bima, kekecewaannya pasti sangat besar. Baik, Pak. Maaf sudah merepotkan. Tidak, Bu. Justru kami yang malu hal seperti ini bisa terjadi di perusahaan kami. Mengenai Bima Wijaya, telah diputuskan bahwa ia akan diberhentikan dengan tidak hormat per hari ini. Selain itu, kami juga sedang mempersiapkan langkah hukum terkait tuntutan ganti rugi atas pembocoran informasi rahasia dan penggelapan dana perusahaan. Saya mengerti. Mengenai bukti-bukti, saya sudah siap menyerahkan semuanya melalui pengacara saya. Log percakapan dengan perusahaan pesaing yang ia sembunyikan juga sudah berhasil saya pulihkan. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Dengan ini, status karyawan perusahaan ternama, yang selama 15 tahun ia pegang erat-erat telah hilang selamanya. Diberhentikan dengan tidak hormat. Di industri ini, dengan cap memalukan seperti itu, mendapatkan pekerjaan lagi hanyalah mimpi. Ditambah lagi dengan riwayat pendidikan palsunya yang terbongkar, ia tidak akan punya tempat lagi untuk kembali. Ponselku berdering lagi, kali ini dari tetanggaku, Mas Heru, Mbak Maya. Baru saja orang tua Karina mengangkut semua barang-barangnya. Dia menangis dan memberontak, tapi dibentak oleh ayahnya dan langsung dimasukkan ke mobil. Mereka sudah pergi. Begitu, ya? Mas Heru sendiri bagaimana?
Anehnya, saya merasa lega, Mbak. Semalam saya masih berpikir betapa bodohnya saya karena takut kehilangan wanita seperti itu. Oh iya. Orang tua Karina juga bilang. Mereka meminta maaf sebesar-besarnya atas perbuatan putri mereka, dan akan membayar penuh uang ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab. Bagi mereka, perselingkuhan putri mereka adalah aib terbesar, jadi mereka ingin menyelesaikannya dengan uang dan segera memutuskan hubungan. Karina juga telah kehilangan segalanya. Perlindungan dari keluarga kaya, suami yang baik, dan kedamaian palsu sebagai istri tetangga yang ia gunakan untuk merendahkanku. Kehidupan yang akan ia jalani selanjutnya adalah hari-hari penebusan dosa di bawah pengawasan ketat ayahnya. Aku berdiri dan mengambil satu setelan jas dari lemari. Setelan yang tidak pernah kukenakan sejak menikah, dari masa-masa aku masih aktif bekerja. Berdiri di depan cermin, aku merapikan rambutku. Inilah saatnya aku menanggalkan topeng ibu rumah tangga kusam dan kembali menjadi diriku yang dulu, Maya Wijaya, seorang analis data. Pukul 11 pagi, aku berada di ruang besuk kantor polisi. Di balik kaca tebal, Bima yang muncul tidak lagi memiliki semangat seperti semalam. Wajahnya kosong seolah jiwanya telah pergi. Maya, kamu datang. Tolong, bicara pada perusahaan. Bilang semua yang kulakukan itu bohong, semua itu rekayasa yang kamu buat. Kalau kamu bilang begitu, masih ada kesempatan. Dia memukul-mukul kaca sambil menatapku dengan tatapan memohon. Sikapnya yang tidak mau mengakui kesalahan membuatku bahkan tidak merasa kasihan. Mas Bima, tadi aku ditelepon Pak Santoso. Kamu dipecat dengan tidak hormat per hari ini. Tentu saja, uang pensiun tidak akan keluar sepeser pun. Bohong. Tidak mungkin. Aku sudah berjasa pada perusahaan. Tidak mungkin dipecat hanya karena kesalahan sepele seperti itu. Kesalahan sepele? Penggelapan, pembocoran informasi rahasia, dan pemalsuan riwayat pendidikan, itu kamu anggap sepele? Perusahaan akan menuntutmu habis-habisan. Ganti ruginya tidak akan cukup dengan puluhan juta. Wajah Bima menegang karena takut. Puluhan juta? Uang dari mana? Kamu. Warisan ayahmu kan ada. Pakai itu saja. Tidak. Berkat kamu yang menyebarkan gosip bahwa aku sakit, warisan itu sudah dipindahkan ke rekening dana perwalian yang dikelola pengacaraku. Kamu tidak akan bisa menyentuhnya seujung kuku pun. Lagi pula, uang di rekening rahasiamu juga sudah dalam proses penyitaan olehku dan Mas Heru sebagai uang ganti rugi perselingkuhan. Maya, kamu tegas sekali menjatuhkanku sampai sejauh ini? Apa tidak ada sisa perasaan selama 15 tahun? Perasaan? Saat kamu berencana memasukkanku ke rumah sakit jiwa sambil menertawakanku di kamar mandi, apa kamu punya perasaan? Mas Bima, kamu menganggapku sebagai wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa, tapi itu salah. Aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan tentangku sejak 3 tahun lalu. Sejak malam pertama kamu tidur dengan Karina. Bima terperangah, mulutnya terbuka. 3 tahun lalu? Jadi, selama ini kamu diam-diam mengamatiku? Benar. Kebohongan apa yang kamu ucapkan? Bagaimana caramu mengkhianatiku? Aku mencatatnya satu persatu, mengumpulkan bukti, sambil tersenyum di sampingmu. Menakutkan. Ya? Mungkin sekarang kamu berpikir begitu. Tapi bagiku, itu adalah bentuk cinta terakhirku padamu. Aku terus menunggu, berharap kamu akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kamu tidak berhenti. Kamu menggunakan garam mandiku untuk bercinta dengannya di kamar mandi. Itulah batas terakhir kesabaranku. Di sana, aku sebagai istrimu telah mati. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku dan menyerahkannya pada petugas. Ini surat cerai dan draft pengakuan semua kejahatan yang telah kamu lakukan. Tanda tangani itu, kalau begitu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mencabut sebagian tuntutan pidanaku. Bima menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, juga termasuk surat persetujuan untuk mempublikasikan fakta pemalsuan riwayat pendidikannya yang paling ia takuti. Kalau aku tanda tangani ini, hidupku benar-benar selesai. Tidak, kamu jadi tidak perlu berbohong lagi. Dari sinilah kehidupanmu yang sebenarnya dimulai. Tapi di kehidupan itu, aku sudah tidak ada lagi. Aku berdiri dan meninggalkan ruang besuk tanpa menoleh ke belakang. Di luar kantor polisi, langit biru terbentang luas. Pembalikan keadaan bukan hanya tentang bertukar posisi, tapi tentang merebut kembali martabat yang dirampas dan menjejakkan kaki kembali di tanah dengan kekuatan sendiri. Aku membuka daftar kontak di ponsel dan menelepon mantan rekan kerjaku yang sudah 15 tahun tidak pernah kuhubungi. Halo, ini Maya.
Lama tidak bertemu. Ya, aku berencana untuk kembali bekerja. Tentu. Dengan diriku yang sekarang, aku yakin bisa menganalisis data serumit apapun. Aku mulai berjalan menuju masa depan diriku sendiri yang kutinggalkan 15 tahun lalu saat menikah dengan pria ini. Kali ini, akan kugenggam dengan tanganku sendiri. Saat kembali ke rumah, petugas sudah mulai mengangkut barang-barang. Semua milik Bima akan dibuang. Barang-barang kenangan juga akan dibuang sebagai sampah. Rumah yang kosong ini tidak akan lagi diisi oleh tawa cabul atau percakapan penuh kebohongan. Mbak Maya. Mas Heru berdiri di depan pintu. Saya juga memutuskan untuk pindah. Terlalu banyak kenangan buruk di tempat ini. Ya, benar. Saya juga akan memulai lagi di tempat baru. Mas Heru, terima kasih banyak atas bantuannya. Kami berdua berjabat tangan dalam diam dan berjalan ke arah yang berlawanan. Dua orang yang dikhianati, keluar dari neraka masing-masing, menuju tempat yang bercahaya. Inilah pembalasan terbesar yang kami pilih. 1 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Musim kemarau telah tiba, dan sinar matahari yang menyengat menerangi kota Jakarta. Di lobi apartemen baru tempatku tinggal sendirian, seorang pria kotor berdiri. Mama ya. Suara serak yang memanggil namaku adalah suara mantan suamiku, Bima. Hanya dalam sebulan, ia menjadi kurus kering. Kemeja murah yang ia kenakan basah oleh keringat, jauh dari citra setelan mahalnya dulu. Harga diri pria, yang pernah berlagak sebagai karyawan elit itu, telah hancur berkeping-keping. Ada urusan apa? Seharusnya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Surat cerai sudah disahkan, dan aku sudah bilang, jangan menemuiku tanpa melalui pengacara. Aku berhenti dan berkata dingin. Bima menahan napas melihat penampilanku. Aku yang sekarang bukan lagi ibu rumah tangga kusam yang ia kenal. Dengan balutan blazer biru tua yang pas di badan, aku berjalan dengan punggung tegap. Seorang wanita mandiri yang telah merebut kembali kariernya. Maya, tolong, bantu aku. Aku dipecat. Masalah pendidikanku juga sudah tersebar di seluruh industri, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Tabungan disita, rumah juga sudah akan dijual. Aku sudah tidak punya tempat tujuan. Bima berlutut di lantai lobi, menangis dan mengeluh tanpa peduli tatapan penghuni lain. Karina juga. Sejak saat itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Aku dituntut ganti rugi besar oleh orang tuanya, aku tidak bisa menanggungnya sendirian. Kamu kan baik, Maya. Kita sudah 15 tahun bersama. Jangan tinggalkan aku saat aku di titik terendah. Baik? Mulut siapa yang bicara begitu? Aku menatap pria yang gemetar di kakiku dengan tatapan jijik. Saat kamu berencana memasukkanku ke rumah sakit jiwa, saat kamu memanfaatkan kebaikanku untuk merebut warisanku, apa yang kamu pikirkan tentangku? Perempuan bodoh, lemot, dan mudah diatur. Kamu menertawakanku, kan? Sekarang memohon bantuan pada perempuan itu, apa kamu tidak malu? Itu. Waktu itu aku khilaf. Yang benar-benar ku cintai hanya kamu. Berhenti berbohong. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Gengsimu, hasratmu, kehidupan palsumu yang penuh kebohongan. Karena semua itu hancur, sekarang kamu mau menjadikanku tongkat untuk berdiri. Tapi, tongkat itu sudah patah di depan matamu. Aku mengeluarkan selembar dokumen dari tasku. Itu adalah surat tagihan akhir pengembalian dana perusahaan yang pernah ia gelapkan. Ini dikirimkan ke alamatku dari perusahaan lamamu. Ternyata, pihak yang menerima informasi rahasia yang kamu bocorkan itu terhubung dengan organisasi kriminal. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan terhadap perusahaan. Polisi bilang kemungkinan besar kamu akan ditangkap lagi dalam waktu dekat. Wajah Bima berubah menjadi warna tanah karena ketakutan. Tidak mungkin. Bohong. Aku hanya ingin uang. Hanya karena ingin, berapa banyak orang yang kamu sakiti, neraka seperti apa yang kamu ciptakan, sebaiknya kamu pikirkan seumur hidupmu di dalam penjara. Saat itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan apartemen. Dari dalamnya, keluar orang tua Karina, Pak Kuncoro. Ia menemuiku, membungkuk dalam-dalam, lalu menatap Bima yang bersujud di lantai dengan tatapan dingin. Bima Wijaya. Gara-gara kau, hidup putriku hancur. Papa. Karina. Bagaimana kabar Karina sekarang? Bima mencoba merangkak ke kaki Pak Kuncoro. Tapi Pak Kuncoro menepis tangannya dengan kuat menggunakan tongkat. Karina sekarang bekerja dari pagi sampai malam di ladang kerabat di desa, penuh lumpur. Tanpa ponsel, tanpa boleh keluar. Dia sedang menerima ganjaran atas kehidupan mewahnya selama ini. Dan kau, uang ganti rugi untuk keluarga kami, tidak akan kukurangi sepeser pun.
jangan harap bisa lari. Pak Kuncoro menoleh padaku dengan ekspresi yang lebih tenang. Ibu Maya. Sekali lagi, saya mohon maaf atas perbuatan putri saya. Saya sudah mendengar rekaman kata-kata kasarnya pada Anda. Sebagai orang tua, saya tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai permintaan maaf, hak atas tempat yang Anda inginkan itu, sudah saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih banyak, Pak Kuncoro. Tempat yang dimaksud adalah tanah tempat rumahku dan Bima dulu berdiri. Aku berencana meratakannya dan membangun pusat konsultasi dan bantuan untuk masyarakat. Tempat bagi orang-orang yang menderita karena perselingkuhan, pengkhianatan, atau KDRT, agar tidak terisolasi sepertiku dulu. Apa? Meratakan tempat itu? Tempat yang penuh kenangan kita? Bima berteriak. Tapi suaranya tidak didengar siapapun. Tidak akan kusisakan kenangan satu keping pun. Masa lalu yang kotor akan kuhancurkan dengan alat berat dan kujadikan tanah untuk menumbuhkan tunas baru. Mas Bima, inilah pembalasan terakhirku. Tempat yang kamu banggakan dan kamu injak-injak, tidak akan pernah menjadi milikmu lagi. Aku masuk ke mobil bersama Pak Kuncoro. Dari jendela mobil yang menjauh, terlihat Bima yang ditahan oleh petugas keamanan, terus berteriak sia-sia. Perasaan lega saja tidak cukup. Beban 15 tahun akhirnya menimpa mereka dengan berat yang setimpal. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan tanah kosong itu. Aroma tanah terasa segar seperti setelah hujan. Rumah di sebelahnya juga sudah memiliki penghuni baru dan sedang direnovasi. Mas Heru, kudengar ia pergi ke luar negeri untuk bekerja dan memulai hidup baru dengan semangat. Pengkhianatan terjadi di tempat yang paling kita rasa aman. Kata-kataku dulu adalah peringatan untuk diriku sendiri. Tapi sekarang berbeda. Kelahiran kembali dimulai dari tempat yang paling membuat kita putus asa. Aku menggenggam erat cetak biru di tanganku. Langit begitu tinggi dan biru. Suara tawa yang menertawakanku, kebaikan yang palsu, sudah tidak terdengar lagi dimanapun. Dari sinilah, kehidupanku yang sebenarnya dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Di tempat di mana dulu rumahku berdiri dan segalanya hancur, kini berdiri sebuah bangunan kecil berwarna putih. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hidup Wijaya. Itulah tempat baru yang kubangun dengan mempertaruhkan hidupku sendiri. Di depan bangunan, ada sebuah taman kecil dengan bunga-bunga musiman yang berwarna-warni. Tahun lalu di waktu yang sama, aku berdiri di tepi jurang keputusasaan di bawah hujan yang dingin. Tapi yang menyelimutiku sekarang adalah keheningan yang tenang seperti sinar matahari yang hangat. Permisi. Saya dengar di sini bisa mendengarkan cerita saya? Pintu depan terbuka pelan, dan seorang wanita masuk. Usianya sekitar akhir 40-an, bahunya terkulai, dan matanya merah dan bengkak. Sosoknya sangat mirip denganku setahun yang lalu, sebelum mengetahui kebenaran. Ya, silakan masuk. Saya buatkan teh hangat, ya. Aku mempersilakannya duduk di sofa yang empuk. Sofa ini, meja ini, semuanya baru. Tidak ada noda masa lalu sedikit pun. Perabotan yang bersih dan hangat. Sebenarnya, suami saya percaya padanya. Kami membesarkan anak bersama dan berjanji akan menghabiskan masa tua berdua dengan tenang. Tapi ternyata dia dengan perempuan muda di kantornya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Aku duduk diam di sebelahnya dan menepuk punggungnya pelan. Saya mengerti. Saya tahu betapa dalamnya luka itu. Tapi, Anda tidak sendirian. Dikhianati itu bukan salah Anda. Yang salah adalah mereka yang menginjak-injak kepercayaan. Aku menceritakan sedikit pengalamanku padanya. Tentang bagaimana 15 tahun pernikahan hancur dalam sekejap. Tentang bagaimana suamiku berencana menjadikanku orang sakit. Dan tentang bagaimana aku bangkit dari sana. Mbak Maya mengalami hal seberat itu? Tapi sekarang Mbak terlihat begitu tegar. Tegar. Saya juga menangis berkali-kali. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Tapi, pagi pasti akan datang. Hari itu, saat aku menelepon dengan tenang, itu adalah keberanian terakhirku untuk melindungi diriku sendiri. Setelah 1 jam konsultasi, wanita itu pulang dengan ekspresi yang sedikit lebih cerah. Terima kasih banyak. Apa saya boleh datang lagi? Tentu saja, kapanpun. Tempat ini dibuat untuk itu. Setelah mengantarnya, aku tersadar. Persidangan mantan suamiku sudah selesai. Ia divonis penjara atas tindakan pengkhianatan terhadap perusahaan dan penggelapan. Harga dirinya yang begitu ia banggakan, riwayat pendidikannya yang palsu, semuanya telah terkelupas. Yang menantinya setelah keluar dari penjara adalah realitas yang keras. Tapi itu adalah akhir dari jalan yang ia pilih sendiri.
Sudah bukan urusanku lagi. Karina, mantan tetanggaku, kudengar ia masih bekerja di ladang di bawah pengawasan ketat keluarganya. Pernah sekali ia mengirim surat dengan tulisan tangan yang gemetar. Maafkan aku bodoh. Tolong maafkan aku. Permintaan maaf yang egois. Aku membakar surat itu tanpa membacanya. Aku tidak berniat memaafkan orang yang meminta maaf hanya untuk merasa lega. Dan Mas Heru. Dia sekarang sukses sebagai pemimpin proyek infrastruktur di sebuah negara di Asia Tenggara. Setengah tahun lalu, ia mengirim kartu pos dengan fotonya yang tersenyum di bawah matahari yang cerah. Mbak Maya. Berkat Mbak membuka pintu malam itu, saya bisa berjalan dengan kaki saya sendiri. Nanti kalau saya sudah bisa pulang ke Indonesia dengan bangga, saya akan menemui Mbak. Aku dengan tulus mendukung awal baru Mas Heru. Kami, yang sama-sama dikhianati, telah melampaui ikatan itu dan menjadi dua orang yang saling menghormati sebagai manusia. Aku mengunci pintu pusat konsultasi dan keluar. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu di senja hari. Aku menatap bekas halaman tempat kami berempat pernah mengadakan acara bakar-bakaran. Di sana, sekarang tumbuh sebatang pohon sakura yang ditanam oleh warga sekitar. Batangnya masih kurus, tetapi akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Kalau mau menyembunyikannya, seharusnya jangan merusak kehidupan sehari-hari. Aku teringat kata-kata terakhir yang kuucapkan pada mereka hari itu. Kehidupan sehari-hari, yang tampak biasa saja, sebenarnya rapuh seperti kaca. Rasa hormat, kejujuran, dan kebaikan-kebaikan kecil, semua itu menumpuk untuk membentuk tempat yang aman. Mereka merusak fondasi terpenting itu dengan hasrat egois mereka. Menipu orang terdekat, menodai rumah yang seharusnya paling aman. Ganjaran mereka lebih dari sekadar kehilangan rumah atau uang, melainkan hak paling mulia sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk mempercayai seseorang dengan tulus, telah direnggut selamanya. Aku mulai berjalan. Suara sepatuku yang mengetuk aspal sekuat dan setegar detak jantungku saat ini. Dulu, aku mengira dilindungi oleh seseorang adalah kebahagiaan. Tapi sekarang aku tahu, melindungi diri sendiri dengan kekuatan sendiri, dan bisa merasakan penderitaan orang lain, itulah kekuatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku berdiri di balkon apartemen baruku dan menatap langit malam. Cahaya kota terasa begitu lembut dan hangat. Di setiap cahaya ini, ada kehidupan dan keseharian masing-masing. Kuharap, keseharian itu tidak akan dihancurkan oleh kebencian siapapun. Di dalam hati, sebagai penutup untuk diriku sendiri, aku merangkai kata-kata. Balas dendam telah usai. Dendam dan benci, akan kulepaskan bersama angin malam ini. Tidak ada lagi racun di tanganku. Yang ada hanyalah harapan hangat untuk merajut kehidupan di masa depan dengan hati-hati. Selamat tinggal, Mas Bima. Selamat tinggal, 15 tahunku. Aku memejamkan mata perlahan dan mengambil napas dalam-dalam. Malam hujan yang dingin tidak akan datang lagi. Esok pagi, matahari baru akan terbit dan menyinariku. Pengkhianatan terjadi di tempat yang paling kita rasa aman, tetapi cinta akan tumbuh kembali dari hati yang paling hancur. Aku tersenyum dan mematikan lampu kamar. Malam yang sunyi, benar-benar sunyi dan penuh kedamaian. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Seringkali kita hidup dengan keyakinan bahwa hal buruk tidak akan terjadi padaku. Namun, kebiasaan, kelalaian, dan keyakinan bahwa pasangan tidak akan pergi, perlahan bisa merusak hubungan yang berharga. Kebaikan yang tersampaikan tanpa kata, kehadiran yang menopang dalam keseharian, mungkin baru kita sadari nilainya setelah hilang. Mungkin ada di antara Anda yang merasa sesak saat mengikuti cerita ini, atau merasa memiliki pengalaman serupa. Tapi justru karena itulah, hubungan antar manusia harus dijaga dengan sebaik-baiknya, terutama saat sudah terasa menjadi sebuah kebiasaan. Sosoknya yang pergi dengan tenang mungkin bukanlah wujud kemarahan, melainkan kekuatan untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca akhir cerita ini? Jika Anda berada di posisinya, apakah Anda akan diam-diam membalas dendam? Atau akan menyampaikan kata-kata terakhir? Silakan bagikan pendapat dan perasaan Anda di kolom komentar. Setiap komentar akan saya baca dengan saksama. Sampai jumpa di cerita menyentuh lainnya. Terima kasih banyak.